Hai hai, apa kabar kamu? Nah, kita masuk ke bulan Juli dan ternyata sudah setengah tahun nih kita lewatin. Gimana selama ini 6 bulan kamu lewatin? Dan aku harap di bulan Juli ini, reading kali ini bisa kasih kamu insight, pandangan, juga bikin kamu punya harapan untuk punya tahun 2021 yang semakin cerah. Semoga ya. Dan teman-teman, ini adalah general reading. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu punya isu tertentu atau ada hal yang spesifik ingin kamu diskusikan sama aku, kamu bisa cek link di description untuk kamu lakukan personal reading. Apalagi ini kita sudah masuk semester kedua dari tahun ini. Semoga dengan adanya reading, tarot reading, card reading, kamu bisa dapat guidance untuk bagaimana kamu bisa menjalankan ya hidup kamu di bulan-bulan berikutnya dengan semakin baik. Nah, kalau kamu merasa suka dengan video-video seperti ini, kamu bisa bantu aku untuk like juga dan subscribe, dan ajak teman kamu untuk pilih kartunya supaya nanti kalian bisa discuss bareng di kolom komentarnya. Nah, sekarang saatnya kita memilih kartunya. Ini adalah bulan Juli. Ada 5 kartu di sini, 5 pile kartu di sini, dan coba pilih yang sesuai dengan kata hatimu, yang rasanya badanmu mau mengarah ke sana, yang di benak kamu munculnya angka itu duluan. Oke, kita akan coba lihat. Ada kartu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah pilih kartunya yang mana? Kalau sudah, kamu bisa cek di description, ada timestampnya. Kamu tinggal klik aja yang mana yang kamu pilih, dan nanti kita akan sama-sama bahas kartu pilihanmu di sana. Thank you. Yes, kita mulai dari pile yang pertama. Kita akan sama-sama buka apa kali ini bacaan buat kamu yang pilih pile nomor 1. Oke, kita akan mulai. Di sini ada 3 kartu tarot dari Angel Tarot Cards dan juga 2 kartu dari Native Spirit Oracle Cards. Aku akan mulai dulu dari 3 kartu tarotnya di sini. Ada Four of Water yang juga sama dengan Four of Cups sebenarnya. Jadi elemen water itu adalah cups, elemen air, udara itu adalah swords ya. Jadi ada Four of Water, Page of Air, dan juga ada The High Priestess. Dan kemudian untuk 2 kartu ini adalah Trickster dan juga Thunder Drum. Nah, untuk kamu yang memilih pile nomor 1, aku melihat di sini sepertinya ada banyak dari kalian yang sekarang ini mungkin posisinya dibilang bagus belum gitu ya. Dan mungkin kalian baru saja keluar dari cycle di mana ada sesuatu yang berakhir. Ada kemungkinan. Dan ketika ada satu hal yang berakhir ini, aku ngelihat juga kalian jadinya ada yang berpangku tangan, kemudian ada juga yang tidak benar-benar punya semangat untuk memulai kembali, dan bahkan ada yang kehilangan kesempatan itu. Jadi kesempatan dibiarkan lewat begitu saja. Nah, jadi kalau ada, dan ini kata-katanya di sini aku akan bacakan juga. Missing an opportunity, discontentment or boredom, open your eyes to the possibilities. Jadi kehilangan kesempatan, ketidakbahagiaan atau kebosanan, dan juga untuk buka matamu terhadap kemungkinan gitu. Nah, jadi kalau aku boleh bilang teman-teman, kadang-kadang kenapa aku bisa bilang ada hal yang berakhir ya, karena aku melihat di Page of Air ini juga aku merasa ini menggambarkan juga bagaimana kalian mau maju tapi masih ada kaki yang nempel di belakang gitu, jadi kayak belum sepenuhnya move on gitu kan. Jadi ketika misalnya ada satu hal yang tidak berjalan sesuai rencana dan kemudian mungkin ada perasaan putus asa atau kecewa misalnya, atau mungkin beneran ada yang berubah, atau mungkin ada kutip gagal gitu ya.
Nah, kadang-kadang kita jadinya patah hati, kita nggak mau kerja lagi, kita merasa ini nggak bagus, kita nggak bisa dan sebagainya. Dan ini bikin kita jadinya malah nggak bekerja apapun, malah stuck, dan akhirnya malah karena kita merasa nggak cukup baik, kita jadinya malah membiarkan ada kesempatan lewat begitu aja depan mata kita gitu. Nah, jadi aku ngerasa itu energi yang dominan di sini. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ada loh kesempatan di depan mata kamu sekarang. Dan ini nggak harus besar. Kadang-kadang kita merasa kayaknya kalau misalnya nggak besar, aku nggak mau ambil kesempatannya. Tapi di sini mau dikatakan bahwa kalian mau sampai kapan berpangku tangan? Kalian mau sampai kapan diam begini aja, stuck dalam keadaan seperti ini? Karena kita nggak bisa mengubah hal eksternal, tapi kita bisa mengubah cara kita merespon terhadap keadaan tersebut gitu. Dan oleh karena itu cobalah untuk merespon dengan cara yang lebih logis. Kadang-kadang logis itu artinya adalah bukannya kita nggak mempedulikan perasaan kita ya, tapi sebaliknya kita peduli sama perasaan kita, tapi kita coba lihat juga jangan-jangan ini bukan salah kita, bukan karena kita yang kurang, tapi memang ada yang nggak sesuai misalnya, atau mungkin ini dealnya kurang pas gitu kan. Jadi don't take it too personally gitu. Dan kemudian the high priestess di sini kalian diajak untuk sabar, diajak untuk melihat situasi dengan lebih apa adanya. Sekali lagi, jangan salahkan diri sendiri karena ada suatu hal yang nggak berjalan sesuai rencana. Jangan salahkan diri sendiri juga kalau selama ini kalian sudah berpangku tangan. Jangan juga salahkan diri sendiri kalau selama ini kamu membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Masih ada waktu, masih ada harapan, oke? Kata-katanya adalah listen to your intuition, have patience, consider carefully what you want before acting. Dengarkan kata hatimu, sabar, dan coba untuk lihat kembali apa yang kamu mau sebelum kamu melakukan tindakan gitu. Oke, dan ada dua kartu di sini, ini menarik banget, ada Trickster dan Thunder Drum. Aku merasa dua kartu ini seperti aku merasa Thunder Drum ini beneran kayak a wake up call for you gitu. Jadi kalau sama ini kamu cuma diam aja, dan aku rasa ini bukan cuma soal kerjaan ya. Kalaupun aku tadi ngomong ini seakan-akan bernuansa kerjaan, tapi bukan cuma soal kerjaan, tapi juga termasuk tentang misalnya bagaimana kamu diam aja walaupun kamu berada di toxic relationship misalnya, itu juga termasuk ya kan. Juga termasuk kalau misalnya kalau ada yang berasa boleh tulis di komentar ya. Atau misalnya kamu merasa kamu sudah punya kesempatan gitu untuk hidup sehat, untuk mungkin mulai olahraga, tapi karena kamu membiarkan dirimu untuk ingat masa lalu terus, kamu kemudian stuck misalnya. Ini adalah wake up call untuk kamu. Kamu diajak untuk bangun dari keterpurukan kamu, diajak bangun untuk tidak lagi berdiam diri, tapi mulai take action. Dan Trickster di sini, aku merasa selama ini kalian gimana ya? Aku ngerasa banyak di antara kamu di sini yang pilih tepat nomor 1 kayak punya kemarahan terpendam gitu. Adalah kamu nggak puas mengenai hidup kamu atau mungkin mengenai diri kamu, dan I hope not, tapi aku merasa ada di antara kalian yang ada di tahap dimana kayaknya kalian juga nggak suka sama diri sendiri. Kalian merasa bahkan mungkin ada yang benci sama diri sendiri. Dan itu tuh kayak makan dalam teman-teman. Jadi kalian mungkin nggak bisa marah ke orang, tapi kalian kayak marah ke diri sendiri. Kalau ada yang berasa, nah aku ajak kamu hari ini untuk let it go gitu. Dan aku tahu kadang-kadang kemarahan tuh memang perlu diekspresikan. Jadi kayak si Wolf di sini, coba ekspresikan juga kemarahanmu dengan cara yang sehat gitu. Misalnya, kamu mungkin kalau perlu gitu ya, kamu mungkin bisa berteriak mungkin di tempat yang sunyi, yang nggak ada siapa-siapa misalnya, kalau itu memungkinkan, atau pas di rumah nggak ada orang misalnya, atau kamu curhat ke teman, atau kamu journaling misalnya, atau kamu nyanyi gitu kan, nyanyi dengan lagu-lagu yang memang bisa mengekspresikan perasaan kamu, itu bisa membantu. Tapi intinya adalah kamu diajak untuk juga bisa melihat bahwa kadang-kadang kalau ada hal terjadi nggak sesuai rencana kamu, itu bisa jadi untuk yang terbaik gitu. Aku ngomongnya udah
udah seakan-akan udah kayak conclusion ya, padahal aku belum buka kartu lainnya. Cuma aku merasa untuk kamu panel nomor 1 ini big message buat kamu di bulan Juli. Aku akan buka kartu tarot sekarang ini. Aku ambil 3 kartu. Yang aku akan tanyakan adalah apa sih sebenarnya latar belakang dari kamu mengalami ini. Aku akan coba lebih spesifik lagi kali ini. Apa sih masalah yang mungkin memang kamu hadapi selama ini sehingga kamu ada di keadaan seperti sekarang ini. Oke, aku akan ambil kartunya. Oke, ada Four of Pentacles reverse. Kemudian ada kartu Strength. Dan kemudian ada kartu Five of Pentacles reverse. Oke, ini jadi semakin menarik untuk kamu panel nomor 1. Wow, oke. Apa latar belakangnya? Kalau aku lihat di sini ketakutan, ya, ketakutan. Dimana ketakutan kamu mungkin banyak berhubungan dengan ketakutan untuk sendirian. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kamu merasa kamu terjebak di hubungan yang salah, atau mungkin kamu terjebak di partnership, business partnership, ataupun juga mungkin pertemanan yang gini ya, kadang-kadang kita kalau mau toxic tuh seakan-akan orang lain aja yang salah dan kamunya benar. Jadi toxic di sini aku nggak ngomong pribadi, tapi ngomong soal situasinya gitu. Dan kadang-kadang kita memilih untuk berada di hubungan yang tidak sehat atau pertemanan yang tidak sesuai frekuensi daripada sendirian. Kadang-kadang ada orang seperti itu gitu. Nah, aku merasa ada di antara kalian yang punya fear of being alone, takut sendirian. Dan aku juga melihat di sini ada ketakutan mengenai uang ya, yang cukup terbaca karena ada Pentacles di sini, dua-duanya Pentacles dan dua-duanya menggambarkan ketakutan mengenai keuangan, keadaan keuangan. Aku tahu, aku bisa paham ya, kondisi sekarang keuangan juga nggak selalu mudah tentunya, dan kita nggak bisa, mungkin nggak mudah untuk bisa mengambil resiko teman-teman. Tapi yang aku mau bilang adalah gini, kalau kamu pernah tidak berhasil misalnya di suatu pekerjaan, atau mungkin waktu memulai bisnis di masa lalu, bukan berarti sekarang itu akan jadi nggak berhasil juga gitu. Karena aku melihat kalian jadi kayak ada mungkin di antara kalian yang sudah nggak kerja selama berbulan-bulan, atau mungkin sejak COVID, atau mungkin sebelumnya bahkan gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh udah di zona nyaman, mau mulai lagi takut gitu. Atau mungkin kalian merasa udah ngambil pekerjaan tapi nggak dapat-dapat, jadi kayak takut sendiri gitu loh. Jadi kayak merasa nggak percaya diri. Tapi mulai dulu, apapun aja mulai. Karena kalau kalian nggak mulai, kalian akan makin merasa kalian tuh bukan siapa-siapa, atau mungkin kalian merasa kalian nggak punya kemampuan lagi dan seterusnya. Oke? Kartu ini bilang bahwa kamu masih punya strength, kamu punya kemampuan, kekuatan, kebisaan, kapabilitas untuk kamu menjalankan ini semua. Oke? Jadi jangan meragukan kemampuan kamu. Justru sebaliknya, coba lihat apa yang kamu masih bisa. Coba temukan kualitas dalam diri kamu. Kalau perlu kamu tulis sekarang, apa kualitas diri kamu yang mungkin selama ini kamu abaikan, yang kamu selama ini belum lihat atau kamu lupakan. Oke? Aku akan buka 3 kartu lagi teman-teman sekarang. Yang akan aku tanyakan di sini adalah konfirmasi lagi, coba sekarang ya, untuk semakin detail mengenai apa yang sedang kamu alami dan mungkin juga apa yang perlu kamu lakukan. Oke, aku akan ambil kartunya sekarang. Oke, ada Three of Swords reverse. Oke, ada The Tower. Dan kemudian ada, ada High Priestess lagi reverse. Wow, ini beneran big message, pesan besar banget ya buat kamu teman-teman yang memilih PL nomor 1. Oke, aku tahu teman-teman mungkin ada yang kaget sekarang lihat kartu di sini, kartu 2 di sini. Aku mau bilang teman-teman, tenang aja, tenang. Ini Amel yang bacain, tenang aja, nggak apa-apa. Nggak perlu takut dulu, santai. Nah teman-teman, Three of Swords reverse ini kan kita lihat ya gambarnya, kartunya tuh gak enak banget ya kelihatannya, kepatah hati, tertusuk-tusuk gitu hatinya. Dan memang aku nggak bisa pungkiri kalian pernah mengalami kegagalan sepertinya. Kalian pernah mengalami patah hati di mana kalian merasa terpuruk gitu kan. Ada kekecewaan yang besar lah yang kalian hadapi. Jadinya kalian takut untuk membuka diri lagi. Baik secara hubungan pribadi maupun juga mengenai memulai kembali pekerjaan atau mungkin usaha.
Dan Tower di sini, aku sebenarnya waktu ketemu kartu ini tadi aku udah bilang ini Tower moment banget dalam hatiku tentunya. Tapi beneran ada kartu Tower keluar, aku jadi merasa bahwa confirm banget suara hatiku barusan, bahwa teman-teman tenang aja, ini momennya nggak enak teman-teman, momennya nggak enak sekarang ini, tapi ini adalah momen transformasi kamu. Tiap orang punya momen transformasinya masing-masing. Kalau aku ingat-ingat selama ini bacain kartu dari bulan ke bulan ya buat kalian, di tiap momen itu kadang-kadang bisa muncul momen-momen seperti ini, momen transformasi, tergantung pas siapa aja kena gilirannya gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sangat wajar, normal, siklusnya berjalan gitu. Tapi kamu akan semakin lama berada di siklus ini kalau kamu nggak mulai, kalau kamu nggak maju, kalau kamu nggak move on. Oke, jadi ingat nih ya, High Priestess udah keluar lagi teman-teman. Bayangkan kali ini reverse, kalian benar-benar diajak untuk masuk ke dalam, untuk menjadi the High Priestess that you are, menjadi seorang pendeta wanita. Pendeta ini bukan berarti pendeta dalam arti pendeta umat beragama ya, tapi pendeta di sini adalah orang yang belajar gitu, orang yang spiritual, orang yang mau mengubah dirinya untuk hal yang semakin baik gitu, untuk melihat melampaui benar salah, melampaui dualitas, untuk bisa semakin menjalankan apapun fenomena hidup sebagai pintu gerbang untuk semakin mengenal dirinya, untuk semakin menjadi orang yang semakin spiritual lagi. Jadi it's a good sign, aku merasa, walaupun nggak enak sekarang, tapi it's a good sign. Aku akan buka 2 kartu sekarang teman-teman, yang aku ambil dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards. Aku akan ambil 2 kartu, aku akan nanya ya, apa yang kalian butuhkan. Jadi ini kan kartu healing teman-teman. Apa yang kalian butuhkan untuk bisa heal yourself better? Apa yang bisa bantu kalian untuk semakin baik gitu dalam proses healing ini? Aku akan ambil kartunya. Wow, oke, ada kartu yes di sini. Dan kemudian aku ambil satu lagi. Ada ada kartu unconditional joy. Oh, this is so sweet. Nah, teman-teman, yes katanya. Yes. Nah, teman-teman, aku mau bacain kata-katanya. Dear Archangel Raphael, please help me trust my feelings as the accurate barometer of truth. Aku merasa, aku mau teman-teman lihat gambarnya di sini ya. Ada baby di sini. Aku merasa ini konfirmasi banget dari apa yang kita udah bahas, yaitu untuk mulai kembali, mulai dari nol lagi. Seperti anak kecil ini, polos, bersih gitu ya, tanpa ada ekspektasi, tanpa ada ketakutan gitu. Mulai lagi dan percaya pada suara hatimu, mana yang kamu rasa bisa menuntunmu gitu ya, untuk kamu mulai berjalan lagi. Mana yang mau kamu pilih di antara beberapa pilihan dan kesempatan, mana yang kamu mau pilih. Oke? Kemudian kartu berikutnya adalah unconditional joy. Lihat, ini lucu-lucu banget. Dear Archangel Raphael, thank you for helping me appreciate everything that makes me happy right now. Teman-teman, kita akan bisa semakin cepat pulih kalau kita bisa menemukan joy dalam hal kecil dalam hidup kita. Dan pilihlah, kalau teman-teman sekarang lagi mau buat keputusan, pilihlah yang mana yang bring you joy, yang membawa sukacita. Jadi kalau misalnya suatu pekerjaan udah rasanya nggak enak gitu ya, nggak bikin sukacita, ya jangan dipilih gitu. Aku tahu kalian butuh uang, mungkin ada yang butuh uang banget, tapi tetap deh usahakan kamu bisa find joy-nya gitu. Karena kalau misalnya enggak, ini akan beneran bikin kamu merasa putus asa dan makin menderita lagi ke belakangnya. Oke? Dan sama juga dengan pertemanan atau hubungan romance, atau hubungan asmara, pilih yang memang bring you joy, bikin kamu merasa sukacita gitu. Oke? Aku akan buka 2 kartu lagi sekarang teman-teman dari Angel Therapy Oracle Cards. Aku akan mau tanya nih ya sama the spirits, the angels, apa sih yang kamu perlu tahu mengenai semua kejadian ini? Apa nasihatnya? Apa bimbingannya untuk kamu hari ini untuk menjalankan bulan Juli ini ya semakin baik? Oke, aku akan ambil kartunya, 2 kartu teman-teman. Aku ambil 2 kartu. Wah, oke. Ada kartu vegetarian or vegan.
Dan kemudian ada kartu mediumship. Oke, nah jadi ini menarik sekali kartunya. Aku juga lagi, oke sebentar ya, aku mau coba. Oke, yang pertama adalah vegetarian or vegan. Teman-teman, gini, ketika kamu lagi putus asa atau kamu lagi feel bad, feel down, lagi nggak enak, kemungkinan pilihan makanan kamu juga buruk. Bener atau benar? Karena aku juga bisa relate banget. Kalau aku lagi nggak happy, aku akan milih makanan yang biasanya junk food gitu ya, dan ya memang seperti itu. Nah, dan itu biasanya bukan bikin kamu makin feeling up ya, tapi malah mungkin feelingnya semakin down. Jadi pilihlah makanan yang bikin kamu merasa alive, bikin kamu merasa hidup gitu. Dan biasanya makanan seperti itu akan ditemukan di makanan yang memang hidup, seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Oke. Kata-katanya di sini adalah fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high life force energy which elevates your spiritual frequency. Jadi buah dan sayur organik bisa membuat kamu naik frekuensinya gitu ya. Jadi kamu kalau merasa ih bener ya, aku kayak butuh nih makan salad kayak misalnya, atau bikin smoothies, bikin jus, lakukan deh. Itu bisa bikin kamu punya daya lagi gitu, kayak punya daya juang untuk mulai kembali. Dan kemudian mediumship. Ini menarik ya kartu mediumship ini, karena gini, aku melihat gini, mungkin apa yang kamu alami ini bukan pertama kali dialami gitu. Jadi ada pola yang berulang, dan pola ini berulang sejak bukan cuma dari kamu tapi juga dari orang tua atau mungkin leluhur kamu gitu. Oke. Aku nggak tahu apakah ada yang merasa relate. Coba kamu lihat lagi gitu ya. Misalnya aku ambil contoh nih ya. Kalau misalnya kamu sekarang ini punya gangguan misalnya emah misalnya, atau mungkin darah tinggi, atau mungkin apapun lah ya. Ada kemungkinan itu terjadi juga sejak sebelum kamu, orang tua atau leluhur kamu. Atau misalnya kalau kamu punya kesulitan mengenai keuangan, takut misalnya, takut nggak ada tabungan misalnya gitu ya, takut keluar uang misalnya, ada kemungkinan itu juga adalah habit atau pattern yang terbawa dari orang tua ataupun leluhur kamu. Nah jadi kartu ini aku merasa mau mengajak kamu untuk cek lagi, jangan-jangan patah hati yang kamu alami sekarang, kekecewaan, apa yang sedang kamu alami sekarang ini gitu ya, jangan-jangan itu sudah berlangsung bukan cuma sejak kamu. Dan coba lihat apa yang mereka lakukan yang membuat mereka ada dalam kondisi ini gitu, maksudnya leluhur kamu. Dan kalau kamu bisa melihat habit mereka yang ternyata menghasilkan akibat ini, kamu jadi tahu bahwa kamu bisa stop that kebiasaan, menghentikan kebiasaan tersebut, dan coba untuk cari cara yang lebih sehat lagi, lebih baik lagi. Oke. Nah teman-teman, itulah tadi bacaan untuk kamu PL nomor 1, dan sekarang aku punya astrology dice di sini. Aku akan cek zodiak mana ya yang paling relate dengan bacaan kali ini. Aku akan roll sebanyak 3 kali. Yang pertama, oke, ada Gemini. Oke, Gemini. Kemudian ada Sagittarius, ini terlempar agak ke belakang, ada Sagittarius di sini. Kemudian sekali lagi aku akan roll. Ada Taurus. Jadi tadi ada dari apa tadi ya? Ada Gemini, ada Gemini, Sagittarius, dan juga Taurus. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Aku jadi heboh sendiri di sini ya. Jadi teman-teman, sekali lagi nih buat PL nomor 1, jangan berkecil hati. Kamu bisa melewati ini. Ingat nih, kamu punya kemampuannya kok untuk memulai kembali, untuk bisa breakthrough, untuk bisa melampaui situasi ini. Kalau kamu merasa relate dengan bacaan hari ini, kamu tolong tulis di komentar, kasih aku gimana perasaan kamu saat ini. Dan juga kalau misalnya boleh aku minta tolong kamu untuk bantu aku, untuk kamu like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu supaya banyak orang yang bisa terbantu. Terima kasih.
Yeay, kita sampai ke pile nomor 2 sekarang. Apakah ini kartu pilihanmu? Kita akan buka sekarang. Apa kartunya? Oke, kita sudah punya kartunya sekarang. Ada 5 di sini. Ada 3 kartu yang aku ambil dari Angel Tarot Cards dan juga 2 di sini yang aku ambil dari Native Spirit Oracle Cards. 3 kartu di sini adalah King of Water. Water di sini kalau kita padankan dengan kartu tarot tradisional, water ini adalah cups ya. Jadi King of Cups, Queen of Water, Nine of Fire. Fire ini adalah wands, jadi seperti wands, Nine of Fire. Ada Dream Traveler dan juga Gathering Your Tribe. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke kartu tarotnya di sini, teman-teman. Kamu yang memilih pile nomor 2. Wah, oke. Nah, aku melihat di sini kalian ada di posisi dimana apa ya, ini kan masuk bulan Juli gitu, kayak lagi aku merasa lumayan lagi hot gitu ya, lagi hot-hotnya juga untuk berjuang, untuk melakukan sesuatu yang kalian mau lakukan, entah itu di pekerjaan, entah itu juga mungkin dalam hubungan berelasi dengan orang lain. Dan aku melihat bahwa ada dinamika yang menarik gitu, dimana kalian bisa memerankan peran kalian dengan baik. Ada kingnya, ada queennya, dimana king ini melambangkan suatu sifat yang kalau kita baca di sini ada trustworthy, bisa dipercaya, compassionate, penuh dengan welas asih, respected, dihormati, dan juga berbudaya gitu. Dan Queen of Water juga orang yang lembut, yang berempati, sabar, dan penuh dengan kasih sayang. Aku merasa kalian punya peran seperti itu dalam apa yang kalian kerjakan. Dan sebenarnya aku melihat semua berjalan cukup baik gitu ya. Tapi mungkin ada challenge tertentu, ada tantangan tertentu yang kita bisa lihat di Nine of Fire ini. Dan gini, kayaknya aku merasa bahwa di hati kecil kalian tuh masih ada ketakutan apakah ini nggak akan gagal lagi gitu, atau apakah ini akan bisa terus bagus ya gitu kan. Dan gimana ya kalau nanti tiba-tiba jadinya nggak bagus, gimana ya kalau tiba-tiba nanti ada apa-apa gitu. Jadi yang aku mau bilang adalah yes, kita nggak bisa memastikan segala sesuatu akan terus bagus, bahkan boleh dibilang nyaris mustahil bisa terus bagus karena hidup memang penuh dengan naik dan turun, teman-teman. Tapi kata-katanya di sini adalah don't give up, jangan menyerah, lindungi apa yang sudah kamu kerjakan. Beranilah dan percayalah pada dirimu sendiri. Aku merasa menarik ya kata-kata protect that which you've created, lindungi apa yang kamu sudah lakukan gitu. Jadi seringkali teman-teman, ketakutan kita yang bikin kita jadinya insecure, juga bikin kita jadinya nggak percaya sama orang, dan juga nggak berani untuk makin maju gitu. Bahkan nggak percaya sama diri sendiri juga bikin kita terhalang kesuksesan kita gitu. Jadi aku mau ajak teman-teman di sini pile nomor 2 bahwa kamu tuh punya kualitas king and queen gitu. Jadi kamu bisa, dan nggak apa-apa kalau ada turbulensi, nggak apa-apa kalau ada naik dan turun, tapi tetap berjalan saja. Dan justru melalui ada sedikit kerikil, kamu jadi tahu apa yang kamu perlu lakukan sesudahnya. Kadang-kadang teman-teman, kalau kita nggak pernah ketemu masalah, kita nggak tahu ada solusi yang bisa bikin kita lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Misalnya kerjaan aja ya. Kalau misalnya kita nggak pernah nih gitu ada kesalahan dalam hal administrasi misalnya. Nah, kita mungkin nggak kepikir bahwa kita perlu menggunakan cara A gitu kan, supaya kedepannya semakin lancar. Sama juga kalau misalnya kita ngomong soal hubungan berpasangan. Kadang-kadang abis ribut makin mesra teman-teman. Kalau misalnya kita bisa menggunakan ribut itu gitu ya, untuk kita semakin kenal satu sama lain ya, semakin bisa memperkuat fondasi hubungannya. Jadi nggak perlu ditakuti
challenge itu bukan untuk takuti, tapi justru untuk dilampaui gitu. Nah, ada 2 kartu di sini, Dream Traveler dan juga Gathering Your Tribe. Dream Traveler ini aku pengen teman-teman coba cek selama ini lagi mimpi apa nggak ya gitu. Apakah ada mimpi yang berulang di tidurnya selama ini, beberapa waktu ini? Apakah ada yang penting? Apakah ada mimpi yang punya pesan penting buat kamu? Biasanya apa yang kita nggak bisa keluarkan, ekspresikan di dunia nyata nih ya, atau mungkin yang mimpi itu yang nyata sebenarnya. Jadi anyway, jadi kalau apapun yang kita nggak bisa keluarkan, ekspresikan, biasanya akan muncul di mimpi kita, karena ini adalah tempatnya subconscious kita berproses dan juga diekspresikan. Oke, jadi coba perhatikan. Biasanya lewat mimpi kita jadi semakin kenal apa ya yang aku perlu lakukan sebenarnya, atau aku tuh orang kayak gimana ya. Aku sendiri merasa aku belajar banyak banget dari mimpi-mimpi aku, dan seringkali mimpi kita juga ada petunjuknya teman-teman. Kayak kita perlu mengarah kemana, atau kita perlu memperbaiki apa, itu bisa muncul kadang-kadang di mimpi. Jadi coba perhatikan mimpinya, barangkali mimpimu bisa ngasih tahu apa ya yang kamu bisa kembangkan, atau kamu perlu pertahankan, kamu perlu semakin giatkan. Nah, yang paling aku suka banget sebenarnya adalah kata-kata Gathering Your Tribe ini. Aku merasa ini sangat-sangat penting kartu ini buat kamu. Karena gini, kadang-kadang kita takut, di sini aku ngerasa takutnya kamu tuh kayak ada unsur-unsur kayak nggak percaya sama orang gitu ya, nggak percaya sama, kayak susah delegasi mungkin. Tapi kamu seorang raja loh, kamu seorang ratu, kamu perlu bisa delegasi dan kamu perlu punya tribe. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya kamu merasa kerjaan kamu sekarang ini terlalu bikin kamu stres, overwhelming, berlebihan misalnya, mungkin kamu perlu minta bantuan ke orang yang tepat. Dan orang-orang bisa bantu kamu, your tribe gitu. Dan ini juga sama dengan ketika kamu curhatlah ke orang-orang yang memang your tribe gitu. Jangan sampai kamu curhat ke orang yang mungkin akan ngatain kamu misalnya gitu. Dan tribe di sini adalah untuk kamu gini, kalau misalnya kamu curiga ya, ada ketakutan atau kecurigaan di sini teman-teman, bukan berarti itu selalu gini ya. Kadang-kadang bisa jadi karena intuisi kita, karena kadang-kadang kita terlalu takut aja, terlalu overthinking. Bisa 2 hal. Tapi kalau seandainya teman-teman kalian merasa kayaknya aku emang harus berubah deh gitu ya, ada yang memang aku perlu ubah dalam sistem kerjaan, atau mungkin hubunganku dengan pasangan misalnya, and then kita perlu mencari orang, tribe gitu ya, teman atau partner kerja atau karyawan misalnya, yang memang sefrekuensi sama kita gitu, dan bisa membantu kita, bisa mendukung kita. Ini sangat-sangat penting, oke? Nah, aku akan buka sekarang 3 kartu tarot yang bisa kasih tahu kita apa sih sebenarnya latar belakangnya, apa yang membuat kita mengalami apa yang kita alami sekarang ini. Aku mau tahu lebih spesifik lagi sekarang, apa ya latar belakang kalian mengalami ini semua gitu ya. Aku akan ambil 3 kartu, ada kartu The Magician. Oke, aku mulai paham nih sekarang. Yang kedua ada kartu Three of Cups Reverse. Dan kemudian ketiga ada Ace of Cups. Oke. Aku akan bacakan dulu kartu-kartu ini maksudnya apa. Jadi teman-teman, The Magician. Gini, The Magician. Aku merasa The Magician di sini artinya adalah gini loh, kamu itu kayaknya tipe orang yang gini, yang kayaknya semua mau dikerjain, seringkali banyak yang mau dikerjain, dan aku ngerasa memang kamu punya banyak passion. Mungkin kamu juga orang yang merasa kamu bisa, ada percaya diri dan mungkin optimisme, tapi kadang-kadang kamu perlu tahu bahwa kamu perlu minta bantuan kalau memang perlu. Minta bantuan tribe kamu, dan kadang-kadang kita perlu fokus gitu ya. Mungkin kalau kamu nggak bisa fokus cuma satu, fokuslah ke beberapa supaya kamu bisa ngerjain apa yang sudah kamu kerjain dengan semaksimal mungkin. Kadang-kadang trouble-nya orang magician adalah dia memang mampu gitu ya, dia memang resourceful, dia berdaya, tapi dia punya kesulitan untuk memilih gitu mana yang perlu dikerjain, dan kadang-kadang dia kerjain semuanya. Nah, sebagai seorang queen, sebagai seorang king, kamu perlu bisa
delegasi. Dan ada Three of Cups di sini. Three of Cups di sini ada reverse ya teman-teman. Aku merasa sebenarnya kamu memang gini, King and Queen itu kalau dia nggak punya orang kepercayaan gitu ya, dia akan merasa sangat sendirian. Pernah nggak sih kita dengar cerita orang-orang yang sukses banget, orang-orang yang di puncak kesuksesan ya, tinggi banget kedudukannya, merasa lonely, merasa kesepian. Apakah kamu mau jadi orang seperti itu? Atau kamu mau sebaliknya, ketika kamu bekerja, atau kita ngomong soal hubungan asmara misalnya, sambil kamu berhubungan ini, kamu nggak pengen tentunya merasa lonely, dan kamu juga nggak pengen kehilangan teman-teman kamu, bukan? Nah, jadi kalau kamu merasa ada di pertemanan kamu yang mungkin orang-orang yang nggak sefrekuensi, atau kamu merasa kamu udah lama nih kamu nggak mau hubungin teman-teman kamu, atau kamu udah merasa bahwa di kerjaan kamu misalnya ada orang-orang yang kurang sesuai, perlu ada perpindahan misalnya, atau mungkin kamu perlu tambah orang baru, atau mungkin mengeluarkan orang yang sudah ada misalnya, itu kamu perlu coba pertimbangkan ya. Dan Ace of Cups di sini teman-teman, aku ngelihat kalian mungkin punya isu juga mengenai berani mengkomunikasikan ketakutan kalian gitu. Jadi kalau kamu nggak bilang, biasanya orang nggak tahu. Akan aku merasa ya, tipe kalian itu ada yang kayak gini nih. Mungkin banyak di antara kalian yang biasanya ngerjain segala sesuatu sendiri, dan orang merasa kalian udah cukup oke, jadi nggak ada yang nawarin bantuan mungkin. Orang nggak tahu kalian butuh bantuan. Orang nggak tahu kalau misalnya kalian memang sedang butuh gitu loh. Nah, jadi kalian perlu komunikasikan juga, karena kalau kalian nggak ngomong, kita nggak bisa salahin situasi, kita nggak bisa salahin orang yang nggak bantuin kita, kan ya. Nah, jadi sekarang aku akan buka lagi 3 kartu teman-teman, tarot lagi. Aku akan tanya sekarang, apa sih sebenarnya hubungannya ini semua, kartu-kartu ini. Aku mau coba semakin spesifik lagi dan coba lihat apa sih sebenarnya kondisinya, dan apa yang mungkin kalian perlu lakukan juga. Aku ambil kartunya. Oke, 3 of Wands, kemudian ada 5 of Swords, dan juga ada The Moon. Nah, teman-teman, aku rasa apa yang aku ngomong tadi terkonfirmasi banget dari kartu-kartu ini. Jadi yang pertama di sini ada 3 of Wands. Aku ngerasa bahwa gini, kalian, ini aku ngomong soal kerjaan dulu deh ya. Aku ngomong soal kerjaan. Kalian kalau merasa bahwa ada trouble, ada masalah di kerjaan, di mana kalian mungkin nggak percaya dengan seseorang atau beberapa orang di kerjaan kalian, atau kalian merasa bahwa ada yang nggak bisa diandalkan, atau ada yang merasa kayak, aduh kok nih orang nggak beres banget sih kerjaannya, kalian perlu bangun suatu sistem. Bukan sistem yang kompleks, tapi bikinnya yang sederhana, di mana kamu bisa memantau, kamu bisa maintain, kamu bisa ada supervisinya gitu. Jadi kadang-kadang as simple as bikin job description dengan lebih jelas misalnya, atau mendelegasi ke manajer yang bisa ngomong ke karyawan. Jadi mungkin nggak kalian langsung, supaya ada orang yang bisa ngeracokin lebih banyak gitu ya perintilan-perintilannya gitu. Tapi kalian perlu lihat banget di sini teman-teman, kita seringkali butuh agak keluar gitu ya, berada di ketinggian untuk bisa melihat situasi dengan lebih jelas. Jadi coba untuk step back, untuk mundur sejenak, untuk kalian lihat lagi apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena kadang-kadang kalau kita sudah masuk ke dalam masalah itu, kita nggak bisa lihat seperti orang luar lihat gitu. Jadi coba untuk mundur ke belakang dan coba lihat dari gambaran besarnya seperti apa. Dan 5 of Swords di sini, inilah yang aku bilang tadi, kadang-kadang kalian maunya kebanyakan dan bukannya nggak bisa, tapi kalau misalnya kebanyakan tangannya penuh, nggak kepegang gitu, nggak kepegang. Dan orang-orang yang mestinya bisa bantuin kalian mungkin kewalahan juga gitu ya. Jadi coba pertimbangkan, misalnya kalian ada 5 proyek gitu, ada 5 hal yang kalian kerjakan, mana sih yang sebenarnya berguna untuk long term misalnya. Tapi kita tahu juga kalau ini berguna buat long term, mungkin kita nggak bisa hidup hanya dengan long term. Kita perlu pemasukan yang short term misalnya.
Jadi imbangkan long term goal dengan short term goal. Ini aku kayak kuliah bisnis ya jadinya di sini, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa membantu. Dan the moon di sini, aku merasa kalian juga punya kegalauan untuk berkomunikasi, punya kegalauan untuk buat keputusan. Misalnya kalian mau berhentiin orang atau mau hire orang, atau misalnya kalian punya kegalauan untuk stay or live in a relationship misalnya. Yes, oke, kalian lagi galau, nggak apa-apa. Dan gunakan kegalauan ini untuk kalian semakin ngerti, semakin tahu siapa diri kalian. Pada akhirnya teman-teman, yang akan stay adalah yang memang buat kamu gitu. Dan kalau misalnya tidak, lepaskan, ikhlaskan, karena kita juga nggak mau orang yang memang bukan buat kita stay bersama kita, karena kadang-kadang itu bisa jadinya parasit ataupun benalu. Dan buat apa kita pertahankan hal-hal seperti itu? Yes. Nah, aku akan buka 2 kartu sekarang dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards. Aku mau tanya sekarang, apa sih yang kalian bisa lakukan supaya kalian bisa heal from situasi ini, sembuh, terawat dari situasi ini dengan semakin baik lagi. Oke, aku akan ambil kartunya dulu. Oke, yang pertama adalah listen to your intuitive feelings. Dan yang kedua adalah home help. Wow, ini menarik banget ya, kartu-kartu ini tuh sebenarnya kartu healing ini sebenarnya banyak macam isinya. Tapi yang keluar dari tadi so far, sejauh ini adalah yang memang berhubungan banget nih sama yang kalian alamin. Dengarkan intuisi, dream ya, ini udah nyambung banget. Dengarkan intuisi, dengarkan suara hati kalian, kemana kalian perlu melangkah. Dear higher self, jiwa sejati aku, terima kasih sudah bersuara dengan lantang dan jelas, dengan cara yang damai, dengan cara yang aku bisa mengerti. Archangel Raphael, terima kasih sudah membimbing aku untuk bisa mendengar kebijaksanaan yang ada dalam diri aku. Oke, jadi teman-teman gini, caranya gimana? Caranya adalah coba lihat apa yang sepertinya itu tidak biasa yang terjadi ya. Apa yang nggak biasa sedang terjadi? Apa yang unik, apa yang berulang, apa yang mencuri perhatianmu? Biasanya jawabannya ada di sana. Biasanya tandanya tuh terselip di hal-hal yang unik, yang mencuri perhatian kita. Dan teman-teman, oleh karena itu mulai sekarang aku ajak teman-teman coba untuk semakin peka lagi, coba untuk semakin perhatikan hal-hal kecil di sekitarmu. Bisa jadi tandanya ada di sana, jawabannya di sana. Dan yang kedua adalah home help. Ini aku udah ulang berapa kali, ternyata keluar lagi kartunya. Ask for help, teman-teman. Minta bantuan. Kamu punya tribe. Tribe kamu gak akan tahu kamu butuh bantuan kalau kamu gak ngomong. Komunikasikan. Dear God, Tuhan dan Archangel Raphael, terima kasih memberikan aku keberanian untuk meminta tolong dan menerima bantuan darimu, para malaikat, dan juga yang lainnya untuk masalah yang sedang aku hadapi ini, entah itu mengenai rumah, pekerjaan, atau apapun. Dan menariknya di sini adalah kata-kata accept help ya. Kadang-kadang kita susah menerima bantuan, entah karena gengsi, karena merasa bahwa orang nggak tulus dan sebagainya. No, teman-teman, mulai sekarang belajarlah menerima bantuan juga. Kamu layak menerima bantuan, kamu boleh menerima bantuan, kamu boleh percaya orang. Ada orang-orang yang bisa kamu percayai untuk kamu terima bantuan dari mereka. Aku akan buka 2 kartu lagi sekarang. 2 kartu ini adalah apa pesan dari para spirit, dari para angel untuk kamu supaya kamu bisa navigate, supaya kamu bisa menjalankan bulan Juli ini dengan sebaik-baiknya. Oke, if you get nervous, focus on service. Yang kedua, base chakra. Oke, nah teman-teman, menarik sekali. Ini aku suka banget kartunya. Aku juga, ini adalah salah satu mantra aku ya. Kalau nervous, kalau kita lagi gelisah, kalau kita lagi curiga,
ingat untuk fokus ke service gitu ya, service, untuk fokus ke pelayanan. Karena kalau kita fokus ke diri kita fokus ke ego kita akan merasa kita nggak bisa, banyak yang akan judge kita, kayaknya nggak mungkin, siapa aku. Tapi kalau kita fokus ke pelayanan, kita akan lupakan semua suara-suara itu, dan kita akan tetap lakukan apa yang baik untuk kita lakukan. Lakukan karena memang ini perlu terjadi, lakukan karena kita mau bantu, kita mau menunaikan misi hidup kita mau lakukan ini untuk melayani orang lain. Jadi teman-teman, biarkan niat kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana aku bisa membuat dunia ini jadi lebih baik, itu dengan cara kita membiarkan law of attraction, hukum energi bekerja, supaya kita tahu Tuhan, universe, alam semesta akan taking care of our needs untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, ya. Dan lihat nih, ada cahaya lilin di sini. Kita fokuslah untuk menjadi cahaya itu. Dan ada base chakra. Jadi kalau teman-teman merasa ada perlu healing juga di base chakra, mungkin ini berhubungan dengan base chakra kalian. Aku punya video juga teman-teman mengenai root chakra atau base chakra healing. Kalau belum nonton, habis ini nonton ya. Aku akan sertakan juga nanti bisa kalian klik habis ini supaya kamu bisa baca juga mengenai base chakra. Jadi base chakra ini berhubungan dengan karir, dengan percaya ya, dengan merasa supported, makanya berhubungan banget ini dengan semua ini. Coba deh kamu nonton videonya, semoga nanti bisa membantu juga. Oke teman-teman, aku punya astrology dice dan kita akan cek sekarang mana zodiak mana aja nih ya yang paling berhubungan dengan bacaan kita kali ini. Aku akan lempar sebanyak 3 kali. Oke, yang pertama Cancer. Oke, siapa yang Cancer di sini? Kemudian yang kedua adalah Scorpio. Dan yang ketiga adalah Virgo. Cancer, Scorpio, Virgo. Apakah ini kamu? Nah teman-teman, siapapun itu ya, kalau kamu merasa relate dengan apa yang aku bacakan tadi, tolong tulis di komentar. Aku pengen tahu feedbacknya. Please bantu aku juga, support aku dengan cara kamu like, biar banyak yang suka juga sama video ini, banyak yang nonton. Kamu subscribe dan juga bantu share sama teman-teman kamu, tanya mereka pilih kartu nomor berapa, dan saling support lah kita ya semuanya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekarang gilirannya pile nomor 3 dan kita akan sama-sama reveal kartunya. Oke, ini adalah kartu-kartunya buat kamu yang memilih pile nomor 3. Ada 5 kartu di sini. 3 kartu yang aku ambil dari Angel Tarot Cards dan juga 2 kartu di sini yang aku ambil dari Native Spirit Oracle Cards. Ada Great Mystery dan Nature Spirits dan juga ada Four of Earth, Queen of Earth, Ace of Water. Aku akan fokus dulu ke 3 yang di tengah ini. Jadi di kartu ini dia memakai elemen Earth ini sebenarnya sama dengan Pentacles, Water ini sama dengan Cups ya. Jadi kita bisa, kalau mungkin ada yang ngerti tarot di sini bisa relevan, bisa relate gitu ya dengan apa yang sudah diketahui. Jadi ada Four of Earth, ada Queen of Earth dan juga Ace of Water. Nah, Four of Earth di sini gini, aku ngerasa di antara kalian teman-teman yang memilih pile nomor 3 ada sebuah ada sebuah kayak kalian tuh masuk ke dalam sebuah keadaan di mana mungkin ada nuansa di mana bahwa kalian nggak tahu gitu, kalian nggak tahu nanti bakal jadi kayak gimana, dan yang muncul akhirnya adalah energi ketakutan gitu, energi takut bahwa nanti kalau nggak cukup gimana ya, nanti kalau misalnya ada apa-apa gimana ya, orang akan lihat aku gimana ya seandainya aku nggak kelihatan sukses atau nggak punya uang gitu. Jadi ini ada banyak kaitannya dengan uang teman-teman, karir, uang, dan juga rumah gitu ya, rumah.
Termasuk kalau kalian punya kekhawatiran bagaimana orang memandang hubungan kamu, bagaimana orang memandang rumah kamu, apa yang kamu punya, karir kamu, kesuksesan kamu. Kira-kira seperti itu. Kata-katanya adalah being too frivolous or too cautious with money, good business decisions, giving to those less fortunate. Jadi kamu diajak untuk nggak terlalu pegang gitu ya ke apa yang kamu punya. Karena semakin kamu pegang, nggak akan mendatangkan semakin banyak gitu. Malah kadang-kadang ketika kita letting go, ketika kita ikhlas, ketika kita kayak nggak ngoyo gitu ya, uang atau kesuksesan atau kebahagiaan atau apa yang kita mau malah semakin mudah datang ke tangan kita. Queen of Earth di sini, berarti kan ini Queen of Pentacles ya persamaannya. Jadi di sini kamu sebenarnya punya kekuatan untuk memanifestasi. Cuman seperti aku bilang tadi ada energi ketakutan, energi takut kalau seandainya gitu, atau takut orang anggap aku apa gitu. Jadi kata-katanya di sini adalah make time for those around you, take a sensible approach, deal with challenges in a kind and understanding manner. Jadi coba untuk punya waktu. Aku rasa waktu di sini juga waktu untuk bisa merenung, waktu untuk sendirian, untuk bisa semakin kreatif, waktu untuk bersama orang-orang terdekat, waktu untuk bisa ingat kembali apa yang terpenting dalam hidupmu sebenarnya. Pilih langkah yang tepat, dan kata-katanya di sini menarik banget. Coba untuk berhadapan dengan tantangan dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang penuh dengan kebaikan gitu dan pengertian. Jadi nggak gerasa-gerusu, juga bukan yang dominan kayak mau mendominasi gitu. Karena aku lihat kayaknya ada di antara kalian yang aku nggak bilang kalian kejam atau jahat, itu bukan ya, cuman kadang-kadang kita mau dominan atau kita mau mendominasi, kita mau galak, kita mau keras, itu karena kita takut sesuatu gitu. Terutama kalau aku lihat di sini takut pandangan orang terhadap kita, ya. Ace of Water diajak untuk semakin intuitif, masuk ke dirimu, kedalaman dirimu, coba apa perasaanmu sebenarnya, apa yang kamu rasakan, dan jujur sama diri sendiri gitu, jujur sama diri sendiri. Dan untuk kalian yang ini ngomongin pekerjaan ya, kalian nggak perlu khawatir nggak cukup atau nggak punya. Kadang-kadang kita bisa punya kekhawatiran itu, cuma aku merasa di Ace of Water ini mau ngasih tahu bahwa akan tercukupkan, akan ada rezeki lagi gitu, akan ada yang masuk lagi gitu, akan baik kok. Kalau kita ngomong soal relationship juga sama, aku merasa bahwa ada hal baru yang akan muncul. Kalau kalian single, bisa jadi ini akan menjadi pertanda bahwa akan ada yang baru muncul. Kalau kalian sudah punya hubungan dengan seseorang, in a relationship atau mungkin sudah menikah, bisa jadi akan ada momen dimana kalian perlu saling terbuka lagi, perlu benar-benar kenal satu sama lain lagi, semakin dalam lagi, komunikasi lagi semakin baik, itu pesannya. Dan great mystery di sini juga menandakan seperti aku bilang tadi, kita kadang-kadang nggak tahu hidup akan seperti apa, seperti sebuah great mystery hidup itu, dan kadang-kadang kita melangkah tanpa kita yakin. Yes, kita jadinya punya ketakutan, orang akan menilai kita gimana, ntar nextnya gimana, besok bisa nggak ya. Yes, tapi percayalah gitu bahwa dalam alam yang penuh dengan ketidakpastian ini, setiap orang itu ada jatah penderitaan dan jatah rezekinya masing-masing. Dan percayalah, bahkan gitu ya, hal terkecil pun di semesta ini, di jagat raya ini, itu akan berlangsung dengan lancar gitu, akan tetap berjalan, nggak akan bisa apa ya, semua tuh ada balance-nya, ada keseimbangannya dalam semesta. Jadi yakinlah akan hukum alam semesta ini. Dan kalau kalian terlalu occupied, selamanya terlalu stres, mungkin ngomongin kerjaan atau mungkin terlalu fokus, terlalu takut gitu ya, coba untuk keluar ke alam bebas, temukan
kedamaian dan juga sukacita di alam terbuka, dan belajarlah kepada alam gitu. Itu juga jadi pesan yang menarik buat kalian. Nah, aku akan buka 3 kartu sekarang. Aku mau coba cari tahu lebih spesifik apa sih latar belakang kalian mengalami ketakutan ini, kalian mengalami perasaan ini di teman-teman bulan Juli ya. Dan ya sebenarnya bukan cuma ketakutan ya, tapi gimana apa sih latar belakangnya untuk teman-teman juga bisa mendatangkan kebaikan, karena aku merasa di sini sebenarnya ada kebaikan yang mau datang gitu. Kalau kalian bisa agak let go di sininya, ya aku akan buka 3 kartu sekarang. Ada kartu Temperance. Oh, ngomongin soal balance, keluar lagi nih ya kartu balance di sini. Temperance reverse. Oke, ada kartu Ten of Cups. Dan juga ada kartu Eight of Cups. Oh, sungguh sangat menarik. Teman-teman, aku melihat di sini kartunya, apa latar belakangnya? Latar belakangnya aku rasa adalah imbalance. Ada ketidakseimbangan teman-teman, dimana aku merasa kalian itu, apa ya nih ya kalau aku bilang, kayak udah terus-menerus ngejalanin suatu hal begitu terus. Jadi kalian bahkan nggak sadar kalau kalian lagi takut gitu. Kalian nggak sadar kalau kalian samanya terlalu menggenggam mungkin. Kebiasaan-kebiasaannya sudah terlalu jadi rutinitas, sehingga perlu banget untuk buka perspektif baru, untuk bisa temukan kembali apa sih sebenarnya makna ini semua gitu ya. Dan aku merasa menarik ya, karena aku ngelihat di sini sebenarnya gini, coba sebentar. Aku ngelihat bahwa ini aku ngomong soal relationship mungkin ya. Aku nggak tahu siapa yang butuh dengar ini, tapi aku merasa ada di antara kalian yang sebenarnya tuh kerja cukup capek mati-matian, atau mungkin juga berusaha untuk terus berusaha gitu ya, untuk mencapai lebih dan lebih lagi. Tapi sebenarnya itu kalian lagi nggak jujur sama diri sendiri, karena yang sebenarnya kalian mau adalah keluarga gitu. Ini berlaku buat yang single, terutama buat yang single. Kata-kata barusan ini, aku kadang-kadang nemuin ya hal kayak gini. Jadi kita terlalu fokus kepada satu hal, sebenarnya kita itu distraksi untuk kita nggak mau fokus ke yang lainnya gitu. Dan aku ngelihat juga di sini sebenarnya gini, aku ngelihat juga bahwa kalau seandainya kalian bisa coba let go di sini, coba untuk ingat kembali, dan kamu boleh loh membutuhkan apa yang kamu mau. Kamu bisa loh untuk lepaskan ketakutan itu, sehingga ketika kamu lepaskan ketakutannya atau uangnya atau ketakutan untuk harus bekerjanya, kalian bisa attract hal yang baru muncul. Akan aku yakin banget bakal ada hal baru muncul, cepat atau lambat. Kalau nggak, ya kalau kalian bisa mungkin di bulan Juli juga, mungkin nggak jauh dari sekarang, tapi ya aku ngerasa perlu dilepaskan juga gitu ya, perlu ada yang dilepaskan. Konfirmasinya adalah kartu ini, Eight of Cups. Perlu pergi menjauh gitu ya. Aku rasa ini kenapa berhubungan banget, perlu retreat, perlu pergi menjauh. Apa yang perlu dilepaskan. Termasuk gini nih, termasuk juga ini kalau kita ngomongin kerjaan, mungkin jadwal yang terlalu padat, terus juga intinya jadwal yang terlalu padat, dan juga kemelekatan terhadap apa yang kalian anggap sebagai kesuksesan. Karena kadang-kadang apa yang diukur sebagai sukses itu belum tentu sebenarnya yang kalian benar-benar inginkan. Kalian mau uang atau mau keluarga bahagia, kira-kira itu misalnya. Kalian mau terus capek kerja, mau terus menggenggam gitu ya, atau kalian merasa sebenarnya nggak ada gunanya juga sih, mungkin yang terpenting adalah keluarga. Itu mungkin suatu dorong atau ajakan gitu, karena aku ngerasa ada imbalance di sini mengenai hubungan kamu personal dengan orang lain, hubungan juga antara orang lain juga dengan kalau kita ngomong work life balance gitu ya, keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan kamu secara personal. Aku akan buka 3 kartu lagi sekarang teman-teman. Yang akan aku tanyakan adalah
apa sih situasinya, bagaimana kita bisa melihat situasi dengan lebih jelas, dan apa yang mungkin kamu perlu lakukan juga di sini. Yang pertama adalah Queen of Wands reverse, kemudian ada Nine of Cups di sini. Oke, aku geser sedikit. Ada Nine of Cups, harusnya masih bisa kelihatan. Oke, kemudian ada Knight of Cups reverse. Oke. Menarik sekali. Jadi gini, untuk teman-teman yang milih pile nomor 3 di sini, apa sih yang perlu kalian lakukan? Bagaimana kita bisa melihat situasi ini dengan semakin jelas? Aku ngerasa aku to the point aja ya. Aku ngerasa kalian ini kadang-kadang egonya terlalu besar gitu ya. Dan ego terlalu besar ini sebenarnya aku tahu kalian mau melindungi diri kalian, mau melindungi dirimu untuk orang nggak tahu apa sih sebenarnya yang kalian kejar atau apa yang kalian mau. Dan kadang-kadang jadinya jaim, kadang-kadang jadinya menipu diri sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau aku lihat di sini kalian cuma diajak untuk bisa slow down, coba untuk slow down, dan juga untuk bisa melihat ini untuk gini. Makanya aku sekarang paham ya mungkin apa yang disebut di sini ya. Kenapa kalian perlu menghadapi challenge ini dengan cara yang penuh dengan kebaikan gitu. Karena kadang-kadang tanpa kalian sadari, karena ketakutan mau menggenggam gitu ya, kalian jadi unkind, jadi nggak baik sama orang gitu, mungkin menyakiti orang-orang terdekat gitu. Aku ambil contoh gini deh, misalnya misalnya di dalam sebuah keluarga gitu ya, kamu mungkin jadi merasa pelit untuk keluar duit untuk hal yang penting karena kamu takut nanti gimana gitu kan. Tapi karena kamu takut tersebut, orang nggak ngeliatnya tuh kamu takut, orang ngeliatnya kamu pelit gitu, dan mungkin tuh menyakitkan untuk orang-orang di keluarga kamu misalnya. Itu contoh gitu ya. Mungkin ada yang relate, tapi kira-kira seperti itu nuansanya. Jadi yang sekali lagi yang aku ajak adalah untuk let go ketakutan kamu akan terus terjaga, akan terus terpenuhi kebutuhannya asal kamu bisa lepaskan imbalance tersebut. Ada yang masuk perlu ada yang keluar juga. Kalian nggak bisa nih ya mau masuk terus nggak mau keluar, kira-kira gitu. Mau sibuk terus nggak mau sayang keluarga, mau kerja terus nggak mikirin personal life gitu, nggak bisa. Nah karena kalau misalnya kalian bisa lakukan balancing ini, aku ngerasa hal baik akan muncul gitu intinya. Kalau kalian selama ini mikir kenapa ya kok nggak datang-datang hal baiknya, ya karena kalian nggak lepaskan gitu, intinya seperti itu. Nah jadi aku akan buka 2 kartu sekarang dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards. Apa yang kalian perlu lakukan, apa yang bisa membantu untuk healing semakin baik, untuk semakin bisa melewati masa-masa ini di bulan Juli ini. Ada sunlight, makanya ya disuruh keluar rumah katanya nih ya, suruh keluar rumah. Perlu sunlight teman-teman, lebih banyak matahari. Dan juga inner authority kartunya. Aku akan bacakan. Jadi untuk teman-teman di sini, sunlight. Dear Archangel Raphael, tolong bantu aku supaya bisa menikmati manfaat dari sinar matahari dengan cara yang sehat dan aman. Aku juga ngelihat di sini kalian perlu olahraga. Kalau misalnya belum udah lama nggak olahraga, atau kalau memang sudah olahraga, buat lebih rutin, makan makanan sehat juga. Kenapa ini penting? Karena gini ya, karena sebenarnya ketika kita olahraga, kita kan keluarin juga toksin di tubuh kita. Dan biasanya setiap kali kita olahraga, kita akan merasa lebih baik ya, lebih segar, nggak banyak overthinking gitu kan. Aku rasa ini penting banget. Kemudian yang kedua di sini adalah inner authority. Dear Archangel Raphael, terima kasih sudah membantu aku, mendukung aku selagi aku mengambil kembali kekuatan aku dan mendengar intuisi suara hatiku, apa yang aku inginkan dan perasaan aku. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perlu ambil alih, kita perlu take charge, kita perlu berani mengakui apa yang kita mau, apa yang kita rasakan. Aku rasa ini juga berhubungan banget, confirm banget apa yang aku bilang tadi di sini.
kita kadang-kadang terlalu distract diri kita, terlalu sibuk dengan segala macam, tapi kita lupa atau kita nggak ngeh apa sih sebenarnya yang kita lagi tutupin, apa sih yang kita mau sebenarnya, apa yang kita cari gitu. Coba untuk kembali ke sana dan claim back your power. Aku akan buka 2 kartu lagi di sini dari Angel Therapy Oracle Cards. Pertanyaannya adalah, apa yang spirit atau angels mau sampaikan ke kamu supaya kamu bisa menjalankan bulan Juli ini dengan sebaik-baiknya. Ada kartu Heart Chakra dan juga Manifestation Power. Wow. Oke, Heart Chakra. Ini juga ya, the answer, jawaban yang kamu cari ada di hati kamu. Terbukalah untuk memberi dan menerima cinta. Aku rasa ada 2 kubu di sini yang besar ya, ada 2 kubu di sini yang besar. Ketika aku ngomongin ini, satu kubu orang yang tanda kutip menipu dirinya, sehingga kalian distract diri kalian dengan kesibukan demi kesibukan demi kesibukan, sehingga kalian melupakan masalah sebenarnya, terutama yang berhubungan dengan keluarga ataupun personal life atau mungkin romantic life. Oke. Itu. Dan kedua, untuk kamu adalah kubu yang lainnya ya. Yang kedua adalah orang-orang yang terlalu sibuk sehingga imbalance gitu, lupa kerja itu buat apa gitu ya. Yang kedua di sini adalah kartu Manifestation Power. Gunakan kemampuan spiritualmu dan kemampuan naturalmu untuk bisa attracting apa yang kamu mau. Aku rasa ini udah aku ulangin dari tadi, muncul lagi kartunya. Kalian tuh bisa loh memanifestasi. Tapi untuk bisa manifestasi perlu open, perlu menerima cinta juga, memberi dan menerima cinta. Perlu benar-benar bilang sama semesta atau bilang sama orangnya, yes, ini aku mau. Tuhan, ini loh yang aku mau sebenarnya. Inilah aku butuhkan sebenarnya. Semakin kau bisa jelas kepada diri kamu sendiri, semakin kamu nggak menutupi, jujur sama diri sendiri, semakin kamu bisa let go apa yang kamu takutkan sebenarnya. Kadang-kadang untuk menghadapi masalah kita perlu keberanian, dan oleh karena kita perlu berani dulu teman-teman menghadapi masalah kita, jujur sama diri sendiri, berani jujur sama diri sendiri, berani untuk mengakui apa yang kita butuhkan, baru kemudian akan datang. Tapi akan datang kok, aku yakin akan datang. Oke? Nah, aku akan buka nih. Aku akan roll astrology dice di sini sebanyak 3 kali. Zodiak mana ya yang paling relate sama obrolan kita di pile nomor 3 ini? Aku akan buka teman-teman 3 kali. Yang pertama, tadam, ini adalah Taurus. Oke, Taurus. Kemudian ada Virgo, betulkah? Yes, Virgo. Taurus, Virgo, atau lagi ada Aquarius, Taurus, Virgo, Aquarius. Kalian mendengarku, apakah kalian merasa nyambung nih sama omongan hari ini? Dan siapapun kalian yang mendengar, tolong bantu aku pengen tahu feedback dari kalian. Tulislah di komentar, bantu aku juga support YouTube channel ini dengan kamu like, kamu subscribe. Karena semakin banyak yang like dan subscribe, akan makin muncul nih nanti di YouTube feed-nya, makin banyak juga yang bisa nonton. Bantu aku juga untuk share. Dan teman-teman, terima kasih banyak, kita ketemu lagi nanti. Oke, kita mulai sekarang pile nomor 4, dan kita akan sama-sama cek habis ini apa sih bacaan untuk bulan Juli ini untuk kamu yang milih pile nomor 4. Kita buka ya. Pile nomor 4, ini menarik banget kartu-kartu kamu. Jadi ada 5 kartu, 2 kartu yang aku ambil dari Native Spirit Oracle Cards dan 3 kartu di sini dari Angel Tarot Cards. Ada Shapeshifter, King of Fire, King of Earth, Three of Water, dan juga White Buffalo. Aku akan fokus dulu ke 3 kartu tarot di sini. Ada King of Fire. Jadi padanan King of Fire ini adalah sama dengan sebenarnya Fire ini Wands ya, jadi sama dengan King of Wands. King of Earth ini kayak King of Pentacles, Three of Water, Three of Cups. Nah, aku akan bacain dulu apa yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini menarik banget karena King of Fire, Raja
raja ya, raja api di sini, kemudian raja bumi gitu. Dan kedua karakter dari raja api dan juga raja bumi di sini sama-sama menggambarkan situasi di mana kayak segala sesuatu tuh under control gitu. Kalau ini adalah bulan Juli kamu, aku mau bilang bahwa bulan Juli kamu under control, berarti kan bulan Juli kamu akan menjadi bulan yang penuh dengan ide-ide, penuh dengan hal yang kamu kerjakan dengan sukacita, kemudian juga semangat, kayak cukup bersemangat, sangat bersemangat, dan juga aku merasa bahwa apa yang kamu sudah tanam bibitnya bisa muncul gitu, jadi come into fruition. Dan kata-katanya di sini aku akan bacakan. Focus, 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 communicate with vision, and be a leader, advice from someone creative. Jadi, jadi teman-teman, kamu diminta untuk fokus. Dan aku merasa karakter dari si King of Fire ini, dia yang paling aku suka dari dia adalah kayak semangatnya gitu ya, semangatnya dan ide-idenya, kreativitasnya. Dan ini kenapa aku ketawa, soalnya yang seseorang di balik kamera memilih file nomor 4 dan lagi kegirangan banget ini sama bulan Julinya. jadi tenang, ini belum ada yang lainnya, masih ada nasihat-nasihat, jangan salah. Nah, jadi teman-teman boleh happy ya, boleh happy. Cuma nanti pasti akan ada lagi nih sambungannya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, dari gambarnya penuh dengan keberanian. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai apa yang kita inginkan, kita perlu berani keluar dari zona nyaman, kita perlu berani melakukan hal yang mungkin kita nggak pernah lakukan sebelumnya, kita perlu berani menghadapi ketakutan kita, atau mungkin menghadapi figur otoritas lah yang kita mungkin nggak suka misalnya, atau mungkin mengerjakan hal-hal yang kita kurang nyaman, yang membutuhkan disiplin, membutuhkan konsistensi, tapi itu akan memberikan kita keberhasilan di depannya. Jadi itu yang teman-teman perlu lakukan. Kemudian juga di sini aku merasa bulan Juli ini kalau misalnya selama ini sibuk gitu ya, perlu juga balancing dengan cara nikmati semua hal baik yang sudah ada gitu. Jadi biasanya justru sebenarnya kebaikan akan datang ketika kita bersyukur gitu ya. Jadi happiness itu kebahagiaan bukan gini, kita bersyukur bukan karena kita bahagia karena kita bersyukur. Pernah dengar kalimat itu kan ya? Jadi semakin kita bahagia, kita akan semakin attracting gitu ya, kita akan semakin mengundang lebih banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Semakin kita bersyukur, kita akan semakin mendatangkan banyak hal lainnya yang kita bisa syukuri. Jadi ini juga bagus banget kata-katanya, aku bacain deh ya buat kalian supaya tambah happy. A successful time, confidently accept opportunities you are offered, the Midas touch. Jadi apapun yang kamu sentuh ini kemungkinan di bulan Juli ini bisa jadi nyata gitu. Dan ini juga seakan-akan belum lengkap di teman-teman, ada Three of Water, Three of Cups. Dan Three of Water ini selalu adalah lambang dari celebration. Kata-katanya adalah a celebration, a wedding, graduation, or birth announcement, the need to have more fun. Jadi kalau aku tahu juga ya, kita di Jakarta, di Indonesia, angka COVID masih tinggi, kita mungkin belum bisa celebrate dengan cara kita keluar. Tapi celebrate di sini bukan berarti kita perlu hura-hura atau harus selalu ketemu teman dan makan-makan atau pesta, nggak harus selalu seperti itu. Tapi aku merasa banget nih ya, buat teman-teman yang milih file nomor 4 di bulan Juli ini akan ada kabar baik intinya. Kalau teman-teman sedang menunggu suatu kabar baik, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan kabar baik itu di bulan Juli. Dan intinya ada kayak hal yang bisa di-celebrate, ada hal yang bisa dirayakan. Ada hal yang kayaknya tuh udah teman-teman nanti-nantikan, atau teman-teman udah berjuang, udah berusaha, itu ada kayak kita kelihatan hasilnya gitu loh. Itu yang
kita perlu syukuri, oke? Nah, shapeshifter di sini, shapeshifter ini kalau kita terjemahkan, aku juga bingung terjemahkannya gimana, tapi intinya adalah yang diajak di sini adalah untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi seringkali gitu ya, aku jadi merasa ini kayak aku udah ngomong ini di file nomor 1 mungkin tadi ya. Kayak gini loh, kadang-kadang ada file nomor berapa ya, aku udah lupa, tapi intinya kadang-kadang ada kita kejadian suatu hal yang kita nggak sangka, yang kita nggak suka, yang kita tidak pingin gitu, tapi ternyata yang penting bukan hal kejadiannya yang terjadi, tapi bagaimana cara kita meresponnya. Ketika kita bisa merespon dengan cara yang positif, ketika kita bisa melihat the bright side ya of things, kita bisa melihat apa sih hal baiknya gitu, itu kita bisa mendapatkan makna loh dari kejadian itu gitu, dan jadinya malah mendatangkan kebaikan lagi gitu kan, karena kita merespon dengan cara yang positif, yang sehat dibanding sebaliknya. Jadi walaupun gini ya, kalau kita lihat gambarnya di kegelapan malam, kayaknya seakan-akan nggak ada siapa-siapa, sepi gitu ya, kita bisa melihat keindahan bulan, bahwa di balik hal yang kelam juga ada keindahannya. Dan White Buffalo di sini kita lihat di tengah kedinginan, ini kan salju gitu ya, kalau kita lihat ada sosok buffalo ini yang hangat, yang stabil, yang kokoh. Jadilah orang yang seperti itu. Dan aku merasa bulan Juli ini akan mendatangkan momen di mana kamu merasa stabil, merasa kokoh, merasa abundant, merasa berkecukupan, merasa berlimpah. Nah, menariknya teman-teman, ketika kita mau attracting, kita mau menarik, mau mengundang perasaan keberlimpahan, stabil dan kokoh, seringkali yang kita perlukan adalah melewati cobaan dulu gitu ya. Jadi mungkin kalau aku rasa-rasa sih cobaan yang kalian hadapi mungkin sudah sepanjang tahun ini, dan atau mungkin di bulan Mei Juni ini, mungkin juga masih sampai Juli juga gitu ya. Tapi justru gitu ya, justru orang baru tahu betapa kuat dia setelah dia melewati cobaan. Kita kadang-kadang nggak tahu betapa kuatnya kita sampai kita being pushed to the limit, kita terdorong sampai ke batas maksimal kita gitu. Oke, ini seru banget ya kartunya, dan aku akan buka 3 kartu sekarang dari kartu tarot. Latar belakangnya, apa sih latar belakangnya, apa yang teman-teman alami di sini? Aku akan buka dulu kartunya. Ada kartu Emperor. Kemudian ada kartu Six of Pentacles, dan kemudian ada kartu Nine of Swords. Oke, aku akan bacakan kartu-kartunya. Jadi latar belakangnya, apa sih yang membuat kalian berhadapan dengan situasi yang aku rasa favorable ya, baik untuk kalian di bulan Juli ini gitu. Yang pertama kartu Emperor. Kartu Emperor ini aku merasa kamu bisa mencapai titik ini di bulan Juli ini. Kamu akan bisa mendatangkan hal baik karena kamu sudah melakukan, you already did the work, you've done the work gitu. Dan do the work di sini bukan cuma sekedar kerja, tapi juga aku ngerasa teman-teman sudah membangun fondasi dan struktur. Nah, ini aku rasa berhubungan juga dengan pekerjaan, juga berhubungan dengan keluarga, atau membina hubungan, atau apapun ya sebenarnya. Jadi aku ngerasa Emperor di sini kan sosok yang kokoh gitu, yang aku rasa ini berhubungan banget ya sebenarnya dua hal ini. Jadi kenapa bisa? Karena sudah punya strukturnya, udah punya fondasinya, dan ada stabilitasnya, ada konsistensinya. Kalau kamu merasa kayaknya aku belum nih Mel gitu, berarti itu mungkin yang kalian perlu tambahkan lagi, perlu latih lagi dan bangun lagi. Dan menariknya teman-teman, aku juga melihat ada kartu Six of Pentacles di sini. Jadi aku merasa yang membuat kalian juga bisa mendatangkan hal baik adalah karma baik kalian gitu, karma baik yang sudah kamu lakukan selama ini dengan ikhlas, yang kamu sudah, intinya kamu you reap what you sow gitu, kamu menuai apa yang kamu tanam. Kalau kita nanamnya singkong kan nggak mungkin tumbuhnya kelapa gitu ya,
pasti dapatnya singkong juga gitu. Jadi sebenarnya itulah kenapa yang kamu dapatkan kebaikan, karena kamu sudah berbuat kebaikan dulu gitu sebenarnya. Dan oleh karena itu, teruslah berbuat baik, teruslah menanam karma baik, teruslah membantu sesama dengan ikhlas. Itu tuh kadang-kadang kita mengecilkan hal tersebut, kita kayak anggap itu biasa aja, tapi aku bisa bilang bahwa semesta itu punya timbangannya sendiri gitu, dan gak ada satu hal pun yang kamu lakukan itu sia-sia sebenarnya. Nah, kemudian Nine of Swords di sini, aku ngerasa bahwa ini datang karena beneran mungkin kalian udah di titik dimana kalian surrender, aku mungkin mau bilang gitu kayaknya ya. Jadi kadang-kadang tuh jalan terbuka ketika tuh udah berserah atau bahkan menyerah, kayak udah deh Tuhan, terserah deh Tuhan, aku udah gak tahu lagi, apapun yang mau terjadi deh gitu. Karena orang tuh sampai di titik itu baru deh kemudian miracle happen, keajaiban terjadi gitu. Aku ngerasa ada di antara kalian juga yang bisa relate banget sama yang aku bilang. Ini termasuk juga kalau kita ngomongin soal kerjaan, soal uang, soal mendatangkan kebaikan modal apapun, orang tertentu, bantuan gitu ya, atau apapun yang teman-teman rasa kayaknya selama ini udah capek banget gitu, kayaknya udah berusaha banget, entah itu mau maafin orang kah atau mendatangkan apapun yang ingin teman-teman datangkan. Akhirnya ketika kita berserah, dia datang gitu, itu dia. Nah, kemudian aku akan ambil lagi 3 kartu tarot berikutnya. Aku akan lihat di sini bagaimana jadi kita melihat kejadian ini supaya kita bisa lihat dengan lebih jelas, dan juga apa sih sebenarnya yang teman-teman bisa lakukan sesudah ini. Oke, The Hangman. Kemudian ada Justice. Keluar semua nih kartu ininya, Major Arcananya. Kemudian ada Six of Cups. Oke, aku akan bacakan. Nah, teman-teman, Hangman, aku rasa ada Hangman di sini nyambung banget sama Shape Shifter, di mana teman-teman diajak untuk melihat situasi dengan cara yang berbeda, kepalanya di bawah gitu ya. Jadi coba lihat dengan cara berbeda. Misalnya gini deh. Kita ngomong ada yang menyakiti kita aja gitu ya, kita merasa kita disakiti, kemudian jadinya kita merasa bahwa aduh aku udah nggak sanggup lagi, aku nggak bisa maafin orang ini, aku beneran deh, aku nyerah misalnya gitu. Pernah nggak sih kepikir, mungkin pernah ya, tapi aku mau ngomong aja sama teman-teman, pernah nggak sih kepikir kalau seandainya nggak ada orang itu, mungkin kamu juga gak akan dengar berita ini hari ini, mungkin kamu nggak akan mencari bantuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, atau juga mencari hal-hal yang spiritual, atau mungkin belajar meditasi, misalnya belajar penyembuhan. Mungkin gini, kalau nggak ada, aku pernah nulis di artikel, pernah nulis di caption di Instagram, kalau nggak salah Instagramnya, kalau nggak ada orang yang capek nyuci baju, nggak ada mesin cuci gitu loh. Aku tahu tuh kedengarannya lucu gitu ya, tapi beneran kadang-kadang kita, masalah itulah yang justru mendatangkan kebaikan gitu. Kalau nggak ada orang yang pernah lelah dengan kita gelap-gelapan gitu ya, yang merasa bahwa dunia ini harusnya lebih berwarna, lebih bercahaya, mungkin kita nggak kena lampu dan listrik sekarang ini. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, teman-teman, pasti akan ada hikmahnya. Jadi belajarlah melihat segala sesuatu dengan cara yang lebih bijak gitu, dengan cara yang lebih bermakna, yang dengan apa adanya gitu. Kemudian Justice di sini, aku ngerasa menarik ya, karena di sini ada timbangan, sini juga ada timbangan, teman-teman, bukan kebetulan, aku yakin ya. Persis banget di sini posisinya. Aku merasa bahwa hidup tuh adil gitu. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa bahwa nggak adil ya, aku tuh udah gini, tenang aja. Semua tuh keadilan tuh ada di dunia ini gitu. Pada akhirnya kita akan selalu kembali ke titik adil gitu. Dan kadang-kadang adil versi manusia sama adil versi semesta itu bisa jadi beda. Dan kita nggak pernah tahu timingnya kapan. Itu dia. Kadang-kadang kita berharapnya sekarang juga, aku mau sekarang juga Tuhan dikabulkan. Tapi kadang-kadang yang adil dan waktu yang tepat itu kita nggak bisa duga gitu, dan kita nggak bisa saklek gitu loh.
Karena mungkin kita juga nggak tahu yang terbaik itu apa. Mungkin semesta yang tahu yang terbaik itu apa. Nah, jadi itu teman-teman, dan kalau seandainya teman-teman lagi membuat keputusan di bulan Juli ini, aku rasa atau mengambil tindakan yang besar gitu ya, atau mungkin teman-teman juga perlu untuk ya itu ya, buat keputusan, ngambil hal besar, atau mungkin mau benar-benar refilling, mau ngasih tahu suatu hal yang penting kepada seseorang, aku rasa bulan Juli ini bisa jadi waktu yang tepat gitu. Dan di dan di sini ada Six of Cups. Aku ngerasa bahwa bisa jadi ada di antara kalian yang sudah menunggu hal ini lama gitu. Bisa jadi ini berhubungan dengan impian masa kecil atau berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Bisa jadi ini hal yang sudah kalian impikan lama dari kecil gitu, atau mungkin berhubungan dengan cita-cita waktu kalian kecil gitu, atau mungkin drama keluarga yang sejak dari kecil. Pokoknya berhubungan dengan anak-anak atau anak kecil gitu. Aku ngerasa itu teman-teman. Dan kemudian aku juga akan ambil 2 kartu lagi dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards. Ini akan jadi bantuan gitu ya, apa sih yang kalian perlu lakukan supaya kalian bisa heal lebih baik lagi, supaya kalian bisa semakin mantap lagi nih ya di bulan Juli. Oke. Call upon Archangel Raphael for help, dan kemudian consult a nutritionist. Oke. Oke, keluar juga nih kartu ya. Dari tadi kartu dari pile 1, 2, 3 gitu ya. Ada ya keluarnya tuh yang lebih bijak-bijak gitu ya, nggak disuruh, belum ada yang disuruh kayak gini nih. Jadi ini menarik. Yang lagi dengerin nih, yang di balik kamera juga lagi ketawa sekarang kayaknya. Nah, jadi karena tadi dia bilang, Ci ini pakai kartu ini loh, ini ada kartu consult a nutritionist. Taunya keluar di sini, di pile yang dia pilih lagi gitu, karena dia pernah buka kartu ini dan keluarnya nutritionist. Aduh Tuhan. Nah, jadi teman-teman, call upon Archangel Raphael for help. Dear Archangel Raphael, aku meminta bantuan penyembuhan. Titik gitu ya. Terima kasih untuk divine healing intervention. Terima kasih untuk bantuan penyembuhan dari para ilahi. Jadi oke, aku mau bilang sesuatu nih. Aku ngerasa karena ini kita ngomong soal Archangel Raphael secara spesifik di kartu ini, aku merasa bisa jadi di antara kalian yang memang sedang lagi mencari jawaban penyembuhan, bantuan penyembuhan. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit, atau mungkin kalian sendiri yang sedang punya ketidaknyamanan fisik, atau mungkin ada, intinya ada hal mengenai bukan cuma emosional ya, tapi juga mungkin fisik yang kalian perlu rawat gitu. Makanya mungkin ini berhubungan juga dengan nutritionist di sini. Jadi kalau itu memang benar, teman-teman, doa kalian itu didengar. Dan mintalah dan percayalah bahwa doanya ini akan dikabulkan di waktu yang tepat gitu. Dan jadi kadang-kadang kita berdoa tapi kita lupa untuk bekerja gitu ya, lupa untuk berusaha. Jadi berusahalah juga dengan cara nih, Dear Archangel Raphael, aku mengubah pola makanku, aku mau menyerahkan pola makanku ke tanganmu gitu, dan aku akan memintamu untuk membimbing aku kepada makanan dan minuman yang enak, yang mengenyangkan, dan juga mendukung kesehatanku yang ideal dan berat badanku yang ideal. Ini kayak banyak yang nyambung nih ya kalau kita ngomong soal berat badan. Mungkin cuma aku aja. Nah, teman-teman, itu semoga relate. Dan aku akan buka 2 kartu lagi sekarang. Apa yang the spirits, the angels mau kasih tahu kamu supaya kamu bisa menjalankan, mengalir gitu ya bulan Julinya dengan sangat-sangat bahagia, dengan sangat lancar. Ini beneran sekali lagi dikasih tahu. God box. Wow, sakral chakra. Oke.
Teman-teman, sakral chakra ini aku udah videonya juga. Jadi kalau teman-teman belum nonton, habis ini tolong ditonton karena cukup lengkap di sana bagaimana healing dan balancing sakral chakra. Aku akan sediakan linknya juga nanti. Jadi untuk sakral chakra ini diajak kembali ya teman-teman ya. Kata-katanya adalah kalau teman-teman merasa sensitif terhadap chemical, aditif, atau mungkin makanan yang sudah diproses, atau mungkin energi-energi yang sensitif, tolong untuk dihindari dulu gitu ya, dan coba untuk hormati kepekaanmu dengan cara menghindari hal-hal seperti itu, dan situasi yang toksik juga, hubungan yang toksik juga, makanan atau zat-zat yang toksik, dan rawat dirimu dengan baik gitu. Sakral chakra ini menariknya adalah teman-teman, karena kita ngomongin soal anak kecil di sini ya. Sakral chakra ini berhubungan dengan reproduksi, berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan sensualitas, berhubungan juga dengan embracing tubuh gitu ya, embracing, memeluk rasa shame and guilt gitu, rasa malu dan rasa bersalah gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kayaknya ini aku banget gitu ya, aku kayak ini adalah hal yang aku perlu rawat, itu adalah panggilan, ini adalah panggilannya gitu. Dan semoga dengan teman-teman melakukan healing balancing sakral chakra ini, teman-teman akan bisa mendapatkan apa yang teman-teman cari gitu, dan ketemu jawabannya gitu kan. Dan sakral chakra ini juga ciri-cirinya ya kalau misalnya ada mental block mengenai kreativitas, kemudian juga mungkin isu fisik di daerah kandung kemih, atau mungkin juga daerah kelamin misalnya, daerah-daerah situ ya. Nah jadi teman-teman ini coba ditonton aja videonya supaya lebih lengkap. Nah mengenai God Box ini, aku merasa ini nyambung banget, super nyambung dengan kartu yang satu ini. Tuliskan katanya, tuliskan semua kekhawatiran, semua kebutuhan, semua keinginanmu di atas kertas, dan taruhlah di satu kotak yang namanya God Box, kotak Tuhan gitu, sebagai cara kamu melepaskan semua kekhawatiran dan membiarkan Tuhan semesta, para ilahi untuk membantu kamu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kadang-kadang kita perlu berserah dulu, kadang-kadang kita sungguh perlu berserah dulu. Nah teman-teman, gimana, merasa nyambung dengan apa yang aku ngomong barusan? Coba tulis di kolom komentarnya. Kalau misalnya kalian merasa dapat jawaban dan ada celebration, ada perayaan, ingat ya, undang-undang Amel. Dan jangan lupakan aku, mungkin kalian mau traktir aku, bercanda deh ya. Nah teman-teman, bantu juga aku untuk like, subscribe, supaya kalian bisa bantu juga YouTube channel ini, dan juga share tentunya kepada orang-orang yang ada di luar sana, karena aku yakin banyak orang juga yang perlu tahu. Dan teman-teman, sebelum aku lupa, aku juga punya astrology dice di sini. Jadi aku akan roll 3 kali. Zodiak mana aja sih yang paling relate ya dengan bacaan kali ini? Ada Leo. Kemudian, gila ini akurat banget ya, karena yang di balik kamera juga Leo men bintangnya. Sagittarius. Kemudian kelihatan masih. Dan ini adalah, oh my god, Leo lagi. Oke, I hear you. Oke, dan Sagittarius keulang lagi. Siapa yang Sagittarius di sini ya? Sampai 2 kali loh masing-masing Leo dan Sagittarius. Dan kemudian ini adalah Scorpio. Jadi Leo, Sagittarius, Scorpio, apakah ini kamu? Aku juga tunggu nanti komentarnya. Terima kasih banyak dan ketemu lagi kita di video berikutnya. Oke, sampai juga kita di pile nomor 5, dan kita akan buka apa kartu-kartu buat kamu yang pilih pile nomor 5 kali ini. Kita lihat ya. Oke, buat kamu yang milih pile nomor 5, ada 5 kartu di sini. Ada 2 yang aku ambil dari The Native Spirit Oracle Cards, dan juga 3 yang aku ambil dari Angel Tarot Cards. Dan ada apa aja? Ada Wounded Healer, ada The Dreamer, Justice, Queen of Air, dan juga Medicine Bag. Nah, aku akan fokus dulu ke 3 ini teman-teman, ke 3 kartu tarotnya. The Dreamer ini kalau di kartu tarot tradisional kita sebut The Fool ya. Kita lihat ada angka 0 di sini. Jadi bulan Juli ini bisa jadi kalian malah baru memulai gitu, kayak mau mulai kembali.
mungkin ada chapter yang berakhir kemarin di bulan Juni, dan sekarang kalian baru mau jalan lagi gitu. Dan mungkin ini adalah hal yang memang gini, yang memang bisa jadi ada juga di antara kalian yang memang bukan sangat-sangat baru gitu ya, tapi mungkin kalian lagi punya ide baru atau mungkin juga suatu keputusan baru misalnya. Tapi yang jelas aku ngelihat bahwa untuk kamu yang milih plan nomor 5 ini, kayak tuh kalian masuk ke dunia yang baru gitu, masuk ke dunia yang baru, dan bisa jadi agak menakutkan gitu kan, kadang-kadang bisa menakutkan. Dan bukan cuma dunia baru ya, aku ngeliat juga, aku bisa ngerasa juga selain mengenai hal baru yang kalian baru jalankan, bisa juga ini termasuk kalian udah di titik dimana aku tuh udah nol gitu. Nol dalam arti aku udah nothing to lose gitu loh, kayak ada nuansa kayak gitu juga. Aku kayak nothing to lose, aku tuh udah, aku bisa mengecilkan ego aku udah nothing to lose, aku bisa bebasnya gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau misalnya dia egonya terlalu tinggi gitu ya, atau mungkin dia ada ekspektasi tertentu atau dia ada ketakutan, dia nggak bisa nol gitu. Dia akan kebayang-bayang masa lalu lah, kemudian dia takut menyakiti orang lah, dan seterusnya. Tapi ketika kamu sudah nol, kayak kamu udah bebas gitu, dan kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau secara positif tentunya. Nah jadi aku ngerasa itu mencakup kalian semua yang milih plan nomor 5 ini. A leap of faith, follow your dreams, unexpected opportunities. Jadi ini adalah babak baru teman-teman. Ikuti kata hatimu, ikuti impianmu. Dan ini mungkin tidak mudah karena banyak yang nggak biasa. Tapi ini adalah kesempatanmu gitu untuk membuktikan, bukan kepada orang lain tapi kepada dirimu sendiri, siapa kamu sebenarnya. What you stand for, kamu tuh apa sih nilai hidupnya. Dan justice di sini, aku ngelihat gini ya, aku rasa ini semua berhubungan banget sama wounded healer-nya di sini. Apa yang aku lihat di sini, bahwa justice isi di sini tuh kayak aku ngerasa nuansanya kalian tuh udah nggak mau lagi diam gitu. Kayak udah nggak mau lagi diam, aku perlu bersuara sekarang. Kayak ada suatu geliat gitu ya untuk membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada diri kalian sendiri bahwa I am strong, I can gitu, I'm worthy. Ada perasaan seperti itu gitu. Dan kayak kalian bangkit gitu ya, ada kebangkitan di sini. Aku ngerasa ini positif banget buat teman-teman plan nomor 5. Aku sekalian nyambungannya ke sini karena ada kata wounded healer-nya ini. Aku ngerasa kalian di masa lalu, di sebelumnya atau mungkin bahkan sampai sekarang, kalian banyak banget gitu mengalami kesulitan dalam hidupnya. Banyak banget tantangan, dan seringkali orang yang sudah banyak tantangan, seringkali orang yang melewati banyak kesulitan, dialah yang jadinya bisa bantuin orang lagi untuk bisa melewati hal yang sama. Seringkali orang-orang seperti kalian ini adalah orang-orang yang penuh dengan empati, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, orang-orang yang peduli gitu. Dan kamulah yang berperan untuk membantu orang-orang lainnya melewati kesulitan lagi yang sama lagi gitu. Jadi aku ngerasa bahwa berani jadi diri sendiri, bukannya kita nggak perlu peduli orang ya, tapi justru karena kamu sayang sama dirimu dan kamu sayang sama orang lain, kamu ingin dirimu bahagia. Dan dengan kamu jadi diri sendiri, barulah kamu bisa bahagia. Barulah kamu bisa benar-benar aktualisasi dirinya tuh keluar gitu. Dan Queen of Air di sini sebenarnya kalau kita padankan dengan kartu tarot tradisional, dia adalah Queen of Swords. Aku ngelihat di sini kalau kita lihat wajahnya ya, si Queen of Air ini, di sini kita lihat wajahnya, dia itu adalah orang yang percaya diri banget. Kita lihat percaya diri, optimis. Dia orang yang satu sisi keras kepala, satu sisi juga kadang-kadang bisa kejam ya. Kejam dalam arti bukan jahat ya, tapi kayak licik mungkin.
mungkin kadang-kadang bisa manipulatif gitu ya, tapi juga cerdas, memang sangat cerdas, dan juga percaya diri, berani, mandiri. Kemudian dia juga visioner ya, visioner banget gitu kita lihat. Dia tahu apa yang dia mau, dia akan kejar, dia akan lakukan sampai dapat gitu. Dia juga mateng banget gitu ya, dan berkarisma. Orang nurut sama dia, orang dengerin dia gitu. Jadi aku ngerasa kalian bertumbuh gitu, bertumbuh dari seorang yang wounded, seorang yang terluka menjadi seorang Queen of Air, seorang yang wah kayaknya tuh udah melewati semuanya dan kali ini siap gitu untuk bangkit dan membantu orang lain. Dan ini medicine bag di sini adalah sebuah simbol untuk mengingatkan kalian bahwa kapanpun kalian butuh bantuan, akan ada bantuannya. Ada satu, ini kan kita bilang kantong ya, tapi kantongnya adalah sebuah simbol bahwa kalian selalu akan didukung, akan selalu ada orang-orang yang bisa membantu, bahwa kalian nggak akan sendirian. Kalian nggak sendirian, dan kita selalu bisa mencari bantuan intinya. Dan juga ketika kalian sudah terbantu, kita ngomong soal wounded healer ya, ketika kita sudah terbantu, kita bisa menggunakan apa yang sudah ada di sini untuk membantu orang lain. Jadi aku ngerasa ini menarik sekali pesannya buat kalian yang memilih pile nomor 5. Aku akan ambil 3 kartu sekarang dari kartu tarot. Apa sih latar belakangnya? Apa yang terjadi sehingga kalian bisa living this life? Kenapa kalian bisa mengundang kejadian ini dalam hidup kalian? Aku akan ambil kartunya sekarang. Ada Ace of Pentacles reverse, kemudian ada the Star reverse, dan kemudian ada Nine of Pentacles reverse. Oke, jadi apa latar belakangnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi Ace of Pentacles reverse, semua kartunya adalah kartu reverse. Aku merasa ini juga sebuah arti gitu ya, bahwa kalian selama ini sudah banyak yang sudah kalian lalui, banyak kalian sudah melakukan inner journey, perjalanan ke dalam, dan mungkin melewati waktu yang tidak sebentar sebenarnya. Ace of Pentacles, aku ngelihat bahwa aku gini, sepertinya isu kalian di masa lalu adalah mengenai ketidakberdayaan atau ketidakberhargaan gitu ya. Aku ngelihat sepertinya nuansanya seperti itu. Kalau kalian masa relate, kalian bisa kasih tahu aku. Dan jadi kayak merasa nggak layak gitu loh, nggak boleh untuk bersuara, merasa nggak pantas, merasa nggak berharga gitu, merasa bahwa kalian tuh kurang gitu. Nah, jadi kalian bisa melampaui itu dan menemukan the star within. Kayak menyadari bahwa kalian tuh sebenarnya adalah bintang gitu, kan adalah bintangnya. Dan bisa jadi teman-teman, kalian pernah melewati masa kecil atau masa remaja atau mungkin ketika di kerjaan, orang-orang yang mau dim your light, orang-orang yang mau mematikan cahaya kalian, bukan mungkin dengan sengaja, tapi dengan cara mengatakan sesuatu yang membuat kalian terluka misalnya, walaupun mungkin mereka nggak bermaksud ya, tapi kalian adalah jiwa-jiwa yang sensitif di sini, jiwa-jiwa yang peka. Jadi apa yang terjadi tuh membuat kalian terluka gitu, dan kalian merasa kayak membuat harga diri atau nilai diri atau juga kepercayaan diri kalian jatuh gitu. Dan ada Nine of Pentacles reverse di sini teman-teman, juga sebuah simbol aku rasa bahwa mungkin kalian pernah kehilangan banyak uang juga di masa lalu, pernah kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, dan kalau kalian ini yang dengar perempuan juga merasa sebagai perempuan yang lemah gitu, kalau aku bisa bilang perempuan yang kurang berharga, perempuan yang kayaknya tuh perempuan yang nggak apa ya, kayak perlawanan dari yang Queen of Air ini. Jadi sebenarnya apalagi kalau kita lihat kartunya, sebenarnya kartunya adalah seorang perempuan yang begitu abundant gitu kan. Tapi kalian selama ini merasa sebaliknya gitu di masa lalu, dan kalian sudah sampai di titik sekarang ini dimana kalian mulai dari nol lagi, bangkit gitu ya, melupakan mungkin kalau kalian pernah kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan
bahkan juga mungkin kehilangan orang-orang yang kalian sayangi, kalian bisa maju lagi, become the wounded healer. Dan aku akan buka 3 kartu lagi sekarang teman-teman di sini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa jalan ceritanya? Lanjutannya bagaimana? Apa yang perlu kalian lakukan selanjutnya? Di sini ada Four of Swords, kemudian ada Seven of Pentacles, dan juga ada Four of Wands reverse. Oke, aku akan bacain lagi. Jadi apa yang kalian perlu lakukan? Apa sih sebenarnya benang merahnya ini? Aku merasa bahwa kayak karena kurang percaya diri ini gitu ya, karena selama ini kalian merasa terluka dan merasa tidak boleh, tidak mampu. Ada hal yang kalian nggak lampiaskan, ada hal yang kalian nggak ekspresikan gitu. Dan sekarang lah, ini bulan Juli ya, bisa jadi ini adalah bulan tepat untuk kalian ekspresikan. Kadang-kadang mengekspresikan kegelisahan hati kita, kadang-kadang nggak harus ke orangnya langsung, karena belum tentu orang tersebut mau dengerin kita juga, dan kadang-kadang belum tentu cara itu sehat gitu ya. Tapi teman-teman, walaupun kita belum tentu bisa ngomongin ke orangnya langsung, kita tetap bisa ngomong, kita tetap bisa bersuara lewat self-talk, berbicara kepada diri sendiri. Teman-teman mungkin mau journaling, atau mungkin cerita, atau mungkin bahkan becoming the wounded healer, membawa pesan ini yang lebih besar kepada orang-orang lain, orang-orang sekitar kalian, orang-orang yang kalian sayangi juga. Jadi kembangkan talenta. Aku merasa karena kalian selama ini kurang percaya diri, kurang merasa berharga, ada talenta yang terpendam yang kalian nggak kembangkan. Kalian juga perlu kembangkan. Ini adalah momen yang tepat untuk kalian kembangkan. Kalian bisa. Ini tuh kayaknya di bulan ini tuh semangatnya tuh bangkit banget gitu ya. Jadi mumpung perasaannya lagi bagus banget, ini lakukan apa yang kalian selama ini mau lakukan. Seven of Pentacles di sini, aku ngerasa di sini juga kita lihat ya, panen, kalian tuh panen gitu. Jadi berkahnya itu keluar gitu. Saatnya kalian menuai, dan kalian perlu yakin sekali dan percaya, dan aku merasa di bulan Juli ini kalian akan dibuktikan gitu ya, bahwa jerih payah kalian itu, apa yang selama ini kalian sudah pendam, itu tuh orang tahu gitu loh sebenarnya, dan kalian bisa bersinar gitu. Dan Four of Wands reverse di sini, gini, aku ngelihat bahwa selama ini mungkin apa yang terjadi di masa lalu membuat hubungan kamu dengan pasangan, dengan keluarga bisa jadi ada masalah teman-teman. Dan gini ya, aku nggak bisa generalisasi karena ada general reading. Kalau kamu perlu, kamu lakukan personal reading. Tapi aku mau bilang bahwa aku melihat ada sebagian di antara kalian, ada yang kubunya adalah kalian perlu meninggalkan, ada yang perlu ditinggalkan gitu. Ada yang memang kalian perlu walk away, untuk pergi gitu ya. Ada yang situasi yang udah nggak bisa lagi. Tapi juga ada situasi yang kalian bisa selamatkan gitu. Dan ini kita bicara mengenai hubungan, mengenai keluarga juga, mengenai romantic relationship, atau mungkin juga any kind of partnership. Selama ini kalian nggak bisa ungkapkan kebutuhan kalian dengan cara yang sehat. Mungkin bukannya nggak pernah, tapi nggak sehat gitu. Karena kalian sendiri juga situasinya sangat-sangat berdasarkan ketakutan, berdasarkan rasa nggak berharga menyampaikan kebutuhannya. Jadi aku yakin banget di sini nggak tersampaikan dengan baik, dengan sehat gitu ya. Mungkin malah jadinya blaming, menyalahkan, mengkritik. Jadi di sini teman-teman, kalau memang kita bisa pertahankan, kalau memang kita bisa selamatkan, kita bisa ubah gitu ya, ubah deh gitu. Karena belum terlambat ya. Buat beberapa di antara kalian, aku yakin ini belum terlambat. Aku akan buka 2 kartu lagi sekarang dari Archangel Raphael Healing Oracle Cards. Apa pesannya untuk kalian bisa heal better, bisa lebih baik lagi merawat diri kalian di bulan Juli ini. Pengen banget yang ini, ampun, massage teman-teman. Kemudian berikutnya, oke, aku tetap taruh aja di sini, Jesus the Divine Healer. Oke, aku akan bacakan.
Massage di sini teman-teman, kalau kita lihat kartunya, kita lihat wajahnya orang ini, kita lihat ya, dia lagi benar-benar penuh dengan joy, very very joyful. Aku ngerasa apa yang perlu kalian lakukan adalah untuk menemukan kembali sukacita, kebahagiaan di diri kalian, terutama di diri kalian dulu, kemudian bawa keluar gitu. Dan bring joy, temukan lagi joy. Dan kadang-kadang kita perlu temukan joy dengan cara, ya kita melakukan hal-hal yang kita sukai, apa yang tubuh kita rasanya itu kalau kita kerjakan hal tersebut bikin kita rasanya tuh energized, bikin kita rasanya kuat, bikin kita rasanya tuh makin segar gitu ya, makin membawa kebahagiaan. Lakukan itu. Dan massage di sini juga aku ngerasa bahwa ini berhubungan dengan sentuhan kasih gitu ya. Terutama buat teman-teman yang love language-nya adalah physical touch, apalagi aku ngerasa massage di sini, touch di sini ya. Jadi massage di sini pijat ya, kalau buat teman-teman yang nggak tahu mungkin pijat di sini berhubungan dengan sentuhan. Dan sentuhan di sini bukan berarti kita harus ke tempat pijat, walaupun itu juga memungkinkan. Tapi sentuhan di mana kita bisa menyentuh orang dengan sukacita, dengan hati yang gembira gitu. Dan ini juga berlaku kalau teman-teman ada komunikasi yang sulit gitu ya. Kita bisa menyentuh gitu, menyentuh kasih orang tersebut. Dan izinkan kita juga untuk disentuh. Kadang-kadang karena kita takut, kita bangun benteng. Dan itu bikin orang nggak bisa menyentuh kita jadi unapproachable, kita jadi sulit untuk dijangkau. Jadi dengan kita membuka diri kita, sebenarnya kita jadi bisa dijangkau, orang bisa menyentuh kita, orang bisa berbuat baik ke kita, orang bisa memberikan sukacita kepada kita. Dan sebaliknya teman-teman, ketika kita punya mindset, punya cara pandang bahwa oke, aku mau memperbaiki komunikasi, aku mau membantu orang, aku mau semua jadi lebih baik, kita bisa menyentuh gitu ya, menyentuh secara hati, berempati, ataupun juga menyentuh secara fisik ya. Itu juga aku rasa sangat-sangat penting, sentuhan secara fisik. Aku akan buka 2 kartu lagi sekarang. Aku akan tanyakan apa pesan angel spirits buat kalian di bulan Juli ini. Oke, kartu ada Law of Attraction. Dan kemudian kartu berikutnya adalah Solar Plexus Chakra. Oke, teman-teman, aku mau kasih tahu dulu untuk yang Solar Plexus Chakra ini, aku ada video mengenai Solar Plexus Chakra, mengenai chakra healing ya, chakra healing and balancing. Jadi teman-teman nanti tolong juga untuk bisa nonton videonya supaya teman-teman bisa dapat informasinya semakin lengkap mengenai bagaimana bisa healing and balancing Solar Plexus Chakra. Tapi Solar Plexus Chakra ini adalah mengenai willpower, kekuatan dari dalam, mengenai kepercayaan diri. Makanya tadi nggak heran ya kita bahas banyak mengenai kepercayaan diri. Bisa jadi kalian memang lagi berproses gitu untuk semakin bisa percaya diri, semakin merasa kuat dan tangguh, resilient, punya daya juang, tahan banting gitu ya. Jadi teruskan prosesnya. Kata-katanya adalah it is safe for you to be powerful. Aman buat teman-teman jadi kuat dan take charge, untuk ambil alih gitu ya, untuk mengambil untuk mengambil hidupmu gitu, meraih hidupmu dengan cara yang positif. Aku ngerasa ini berhubungan banget di sini, sangat berhubungan dengan area sini ya. Jadi itu teman-teman lakukan. Dan kedua adalah law of attraction. Aku akan bacakan artinya di sini, hubungan, relationship ya, dan aktivitas yang kamu lakukan dulu, yang kamu nikmati dulu, bisa jadi akan berubah seiring kamu semakin sensitif gitu. Jadi aku ngerasa ini kita berhubungan dengan yang tadi aku bilang ya, bisa jadi kita akan attracting orang-orang baru dalam hidup kita karena kita melepas beberapa yang lama, yang sudah nggak sesuai lagi sama kita, yang nggak sudah beresonansi sama kita, dan kita bisa mendatangkan, mengundang untuk kebaikan lainnya datang dalam hidup kita. Apalagi kita ngomong soal the dreamer gitu ya, kita mulai baru, kita bisa attracting all the goodness, semua kebaikan dalam hidup.
Oke, aku rasa teman-teman part nomor 5 ini adalah momen yang cemerlang banget nih buat kalian, dan gunakan momen ini sebaik-baiknya. Oke, aku ketinggalan satu ternyata. Ada Jesus the Divine Healer di sini. Aku ketinggalan, teman-teman, sorry. Jadi Jesus the Divine Healer ini aku mau bilang bahwa Jesus di sini, Yesus artinya ya. Kita kan semua Indonesia ya, kita datang dari agama yang berbeda-beda. Dan ini kebetulan kartunya memang kartu Malaikat Agung Rafael yang dikenal di beberapa agama. Tapi aku nggak ngomong soal agama di sini. Yang aku mau point out, yang aku mau garis bawahi adalah Yesus adalah sosok Ascended Master, sosok guru yang banyak berhubungan dengan penyembuhan, intinya itu. Dan kalau teman-teman merasa beresonansi dengan Yesus, dengan archetype Yesus, silakan teman-teman dekatkan diri kepada Yesus. Atau kalau misalnya teman-teman merasa ada sosok lain atau guru spiritual lain yang teman-teman rasa nyaman, yang teman-teman percaya bisa mendatangkan penyembuhan, silakan. Itu yang teman-teman boleh ucapkan dalam doa ya. Bisa jadi siapapun. Intinya adalah sosok penyembuh dalam hidupmu. Kata-katanya adalah, "Dear Yesus, Dia penyembuhku, Dia guruku," gitu ya. Terima kasih atas kekuatan, penyembuhan dan kehadiranmu. Kira-kira gitu artinya. Jadi aku ngerasa di sini teman-teman kalian tuh benar-benar terlindungi. Dan apapun yang kalian sama alami dalam hidup itu tuh beneran gak sia-sia. Itu semua sudah ada jalannya. Dan memang kalian perlu melewatinya gitu untuk sampai ke titik yang ini. Aku akan roll dice, astrology dice di sini. Aku akan cek zodiak mana yang paling relate sama bacaan kali ini. 3 kali ya. Yang pertama adalah Aquarius, kemudian yang kedua adalah Cancer, Aquarius, Cancer, dan yang ketiga adalah Scorpio. Kayaknya kayak banyak yang berulang ini ya. Aquarius, Scorpio, Cancer, teman-teman, kalian merasa relate? Kalaupun bukan bertiga ini, silakan kasih tahu aku bagaimana tanggapan kalian sama video kali ini. Merasa nyambung kah? Dan aku juga minta tolong sama teman-teman untuk dukung aku, bantu aku di YouTube channel ini supaya bisa terus berkembang dan melayani teman-teman dengan lebih baik. Kasih feedback dan bantu aku untuk like, untuk subscribe, dan tentunya share sama teman-teman lainnya supaya banyak yang bisa nonton juga nih videonya. Dan teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Yeay, kita udah semua membacakan kartu-kartu di hari ini. Kartu manakah yang kamu pilih? 1, 2, 3, 4, atau 5? Nah teman-teman, semoga apa yang aku sudah bacakan ini bisa jadi guide ya, bisa jadi saran buat kamu untuk bisa menjalankan bulan Juli semakin baik lagi. Dan ini kan adalah general reading, jadi moga-moga bermanfaat ya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa membutuhkan guidance, bimbingan yang lebih personal, yang spesifik mengenai apa yang kalian alami, kalian boleh klik link in description dan kemudian coba cek untuk lakukan personal reading sama aku. Dan semoga dengan melakukan personal reading, apalagi ini kita udah masuk ke bulan Juli, jadi ini kita udah semester kedua kan ya di tahun 2021, semoga kita bisa mengevaluasi nih seperti apa sih 2021 kita selama ini. Kita masih ada setengah tahun lagi, baiknya kita gimana, apa yang perlu dilakukan, apa yang kurang, dan seterusnya. Jadi semoga bisa membantu. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa terbantu, bermanfaat, aku merasa imbalan terbesar buat aku adalah ketika teman-teman bisa menuliskan feedbacknya di kolom komentar. Aku bisa berinteraksi sama kalian semua. Jadi tolong bantu aku untuk kasih tahu gimana pandangan kalian mengenai reading kali ini. Dan kalau ada topik-topik lainnya yang kalian mau sarankan juga kasih tahu aku supaya kita bisa semakin bertumbuh. Dan tentu bantu aku untuk like, untuk juga subscribe, dan support aku dengan cara share video ini kepada teman-teman lainnya supaya apa yang sudah aku lakukan di sini terus bisa membantu orang lain dan bisa jadi guidance ya buat siapapun yang membutuhkan. Dan semoga aku bisa berkembang terus
aku bisa melayani dengan lebih baik. Jadi kalau kalian ada saran silahkan banget kasih tahu. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu lagi kita di video-video lainnya.